Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5872 banding 18 Susunan Pembunuh Roh Sejati. Pada akhirnya, Yu Luosha sangat kuat. Dia mempertaruhkan luka-lukanya dan merampas obat kaisar. Para ahli top lainnya juga bertarung dengan sengit. Beberapa dari mereka berhasil, tetapi mereka membayar harga yang mahal. Secara bertahap, obat surgawi dan obat kaisar diambil alih. Orang yang telah memetik obat surgawi ingin keluar dari pengepungan dan meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, rune memenuhi udara, dan formasi pembunuhan muncul. Orang-orang dari organisasi transendensi tertinggi mulai bertindak. Jelas mereka tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Jika mereka menunggu yang lain mundur sebelum bertindak, semuanya akan berakhir. Tidak bagus, ini formasi pembunuh, cepat mundur. Para ahli top itu memiliki indera spiritual yang sangat tajam. Mereka merasakan bahaya dan ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Mereka telah diselimuti oleh formasi pembunuhan, dan formasi pembunuhan telah diaktifkan. 18 sosok besar muncul di sekitar bukit. Setiap sosok sangat besar dan memenuhi langit. Mereka memegang bilah tajam yang besar seperti sabit dewa kematian. Dengan ayunan sabit, seorang ahli yang telah menggabungkan lebih dari 80.000 jenis dipotong menjadi dua bagian di pinggang. Jiwa abadinya dilenyapkan, dan dia mati total. Itu adalah formasi pembunuh roh sejati yang berjumlah 18. Seseorang berteriak kaget. Ekspresi banyak orang berubah. 18 susunan pembunuh roh sejati sangat terkenal di dunia nyata. Itu adalah susunan pembunuh mengerikan yang hanya bisa dibuat oleh makhluk tingkat alam semesta. Siapapun yang berada di bawah tingkat alam semesta akan membutuhkan material tingkat alam semesta untuk memasangnya, seperti daging, darah, tulang, dan baju besi tingkat alam semesta. Mungkinkah itu formasi pembunuhan yang dibuat oleh ahli alam penciptaan, sebuah ujian bagi mereka? Tidak, formasi ini baru. Formasi ini mungkin belum terbentuk terlalu lama. Para ahli lomba jimat telah mengetahui tipuannya. Apakah itu buatan manusia? Apakah dia mencoba memusnahkan mereka semua? Siapa di sana? Keluar sana! Mati! Teriak seseorang, tetapi tak seorang pun menjawab. 18 sosok raksasa mengayunkan sabit mereka dan memanen nyawa. Jeritan memilukan terdengar dan terdengar. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin ahli tewas, dan bahkan seorang ahli sejati meninggal secara tragis di bawah sabit. Bahkan yang asli pun tidak mampu menghalanginya. Yang lainnya terkejut dan mereka bergegas menuju para ahli nomor satu di berbagai istana sejati, berharap untuk mencari perlindungan mereka. Para ahli nomor satu di setiap istana sejati juga telah mengakhiri pertempuran kacau mereka sendiri dan kini menghadapi 18 susunan pembunuh roh sejati bersama-sama. Walaupun mereka memiliki konflik yang mendalam, mereka tahu bahwa jika mereka terus saling membunuh, mereka semua akan mati. Ledakan, ledakan. Para ahli teratas dari masing-masing istana sejati menyerang dengan teknik abadi terkuat mereka. Semua jenis sinar cahaya terbang keluar dan bertabrakan dengan 18 sosok besar. Namun, itu tidak berguna. Formasi pembunuh roh sejati yang berjumlah 18 itu terlalu kuat. Dengan lambaian sabitnya, ia memblokir semua serangan dan melancarkan serangan yang dahsyat. Para ahli dari berbagai istana sejati hanya bisa berkumpul bersama dan bertahan dengan sekuat tenaga mereka. Namun dari waktu ke waktu, orang akan dipanen. Hua Tianyi, Fu Taichong, kalian berdua ahli dalam daur rune dan formasi. Apakah kalian punya cara untuk menghancurkan formasi itu? Seseorang bertanya dengan keras. Fu Taichong adalah ahli nomor satu dari ras jimat. Dalam hal teknik pembentukan jimat, dia bahkan lebih unggul dari Hua Tianyi. Formasi pembunuh 18 roh sejati membutuhkan baju besi darah dan tulang dari ahli bela diri tingkat alam semesta untuk dibentuk dan melepaskan kekuatan terkuatnya. Jika ingin menghancurkan formasi, Anda harus mengumpulkan baju besi darah dan tulang dari ahli bela diri tingkat alam semesta tersebut. Jika tidak, kekuatan 18 roh sejati akan terus mengalir tanpa dapat menghancurkannya. Kata Fu Taichong. Wajah semua orang berubah jelek. Tidak mudah untuk mengumpulkan baju besi daging dan tulang di bawah serangan 18 roh sejati. Aku butuh material berharga untuk membuat formasi yang dapat menahan 18 formasi pembunuh roh sejati untuk sementara. Lalu, aku akan mencari kesempatan untuk menemukan sumber kekuatan formasi itu.
Baru setelah itu aku bisa menghancurkannya. Tapi kami tidak punya banyak bahan berharga. Terserah Anda, kata Fu Taichung. Wajah para ahli istana sejati berubah dingin. Mereka tahu bahwa Fu Taichung, atau lebih tepatnya, ras jimat, memanfaatkan situasi tersebut. Tapi apa yang dapat mereka lakukan sekarang? Siapakah yang menyuruh mereka menjadi lebih rendah dibandingkan yang lain dalam matriks rahasia? Suara mendesing. 18 roh sejati melangkah maju, memancarkan aura yang menakutkan. Sabit mereka seperti kapak raksasa yang dapat membelah langit. Ahli lain dari 12 istana sejati telah terbunuh. Bahkan jika mereka berkumpul untuk bertahan, akan tetap sulit untuk bertahan melawannya. Salah satu putra sejati klan kabut dibawa keluar oleh Sabit dan terus-menerus dicekik. Tangisannya yang menyedihkan bergema di tempat ini sebelum berakhir dengan tiba-tiba. Tubuh dan jiwanya hancur. Satu lagi karakter setingkat putra sejati telah tumbang. Berikan. Yu Luosha sangat tegas. Dia melambaikan tangannya, dan 2 bola cahaya terbang keluar. Salah satu bola cahaya itu adalah sepotong logam khusus. Itu adalah material yang sangat bagus untuk membentuk formasi. Ada juga bola cahaya, yang merupakan sepotong pelindung tulang. Itu adalah tulang seorang kaisar abadi. Ketika yang lain melihat ini, mereka juga mengeluarkan bahan-bahan berharga dan menyerahkannya kepada Fu Taichung. Kalian tahan mereka sebentar. Kami akan mengatur formasi, kata Fu Taichung. Orang-orang di istana sebenarnya telah melindungi para ahli ras jimat di tengah untuk sementara waktu dan kemudian menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan. Senjata abadi beterbangan satu demi satu, beberapa bahkan menghancurkan diri sendiri untuk melawan 18 roh sejati. Dia juga menggunakan semua kartu trufnya untuk memblokir sementara 18 roh sejati. Fu Taichung memimpin para ahli dari perlombaan jimat dan mulai mengatur formasi. Potongan-potongan material berharga dengan cepat berubah bentuk di tangan mereka, berubah menjadi bendera formasi dan pelat formasi sebelum terbang keluar. Mereka mengukir rune yang rumit pada tulang-tulang kaisar yang abadi. Harus dikatakan bahwa makhluk hidup dari ras jimat adalah ahli formasi alami sejati. Kecepatan mereka dalam membuat formasi sangat cepat. Tidak butuh waktu lama untuk membentuk formasi besar. Ini adalah formasi pertahanan. Waktunya masih terlalu sedikit. Tidak realistis untuk menyiapkan susunan pembunuh yang dapat menyaingi 18 susunan pembunuh roh sejati dalam waktu singkat kecuali jika seorang kaisar abadi yang kuat secara pribadi mengambil tindakan. Selama susunan pertahanan dapat menahan serangan susunan pembunuh 18 roh sejati dalam waktu singkat, mereka akan mempunyai kesempatan untuk menemukan sumber kekuatan susunan tersebut. Rune memenuhi udara, membentuk perisai cahaya besar yang menyelimuti semua orang. Sabit 18 jiwa suci diblokir oleh penghalang cahaya. Semua orang menghela napas panjang. Ayo kita serang dan temukan daging serta tulang ibu kota surgawi itu lalu hancurkan. Fu Taichung membiarkan para ahli ras jimat lainnya mengambil alih formasi pertahanan sementara dia bergegas keluar. Para pakar top istana sejati lainnya juga bergegas keluar. 18 roh sejati segera melancarkan serangan terhadap mereka. Namun, para ahli teratas dari istana sejati sangat kuat dan memiliki banyak kartu truf. Mereka yang berkecepatan tinggi menghindari serangan dengan teknik gerakan mereka, sedangkan mereka yang berkecepatan rendah menghadapi serangan secara langsung. Dengan lambaian tangan Fu Taichung, puluhan jimat terbang keluar dan menghalangi 2 roh sejati. Dia bergegas keluar dari zona pembunuhan roh sejati. Jimat yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tubuhnya. Bahkan ada jimat yang padat dan saling terkait di pupilnya. Ini mirip dengan rune Raja Iblis Luming. Mereka bisa melihat kelemahan dan kebenaran formasi tersebut. Saya menemukannya. Fu Taichung tiba-tiba melesat keluar dan meraih udara. Sepotong daging dan darah muncul di sana, memancarkan aura yang mengerikan. Itu adalah daging dan darah seorang kaisar abadi, yang memberikan 18 susunan pembunuh roh sejati aliran energi kuat yang tiada habisnya. Rune yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tangan Fu Taichung dan melilit daging dan darah kaisar abadi, mencoba menangkapnya. Namun, di luar formasi itu, sesosok muncul diam-diam dan menusuk Fu Taichung dengan pedang. Ekspresi wajah Fu Taichung berubah drastis. Dia merasakan bahaya yang mematikan dan mundur tanpa ragu-ragu. Bab 5873, Elemen Campuran Menjadi Satu, Hukum Dunia. Saat Fu Taichung mundur, dia menggunakan selusin rune pertahanan,
tetapi semuanya tertusuk oleh cahaya pedang. Saat dia berhenti, luka dalam muncul di tubuhnya, dan menembus tulang-tulangnya. Kalau saja dia tidak bereaksi tepat waktu, dia akan dibacok sampai mati. Anda memiliki 99.000 Upanisad kekacauan. Siapakah Anda? Fu Taichong menatap sosok itu, tetapi setelah mengamati lebih dekat, dia bahkan lebih terkejut. Itu adalah roh batu. Ras roh batu hanyalah ras debu, dan mereka adalah salah satu dari 12 penduduk asli alam semesta yang sebenarnya. Bagaimana mungkin eksistensi yang begitu kuat muncul ketika mereka menjadi target poin mereka? Pada saat itu, puluhan sosok muncul di luar barisan. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat, dan mereka semua adalah penduduk asli alam semesta. Hal ini telah mengejutkan para ahli istana sesungguhnya. Organisasi transendensi sebenarnya memiliki banyak sekali orang. Lu Ming, yang bersembunyi dalam kegelapan, juga sangat terkejut. Jumlah mereka lebih dari 30 orang, dan mereka semua adalah pakar yang hebat. Orang yang menyerang Fu Taichong adalah Siling. Perkuat formasi dan bunuh mereka. Roh batu itu berkata dengan dingin. Lebih dari 30 ahli dari kelompok transendensi mengaktifkan formasi bersama-sama. Energi abadi yang kuat mengalir ke dalamnya, terutama daging dan tulang para kaisar abadi. Mereka muncul dan mulai terbakar, memberikan energi yang mengerikan bagi 18 formasi pembunuh roh sejati. Aura roh sejati Mukuat melonjak saat meraung dan kecepatannya meningkat. Palu besar itu menyapu dan menutupi semua orang dalam formasi. Wah, ahli nomor 1 dari klan Zeng terkena sabit tersebut. Tubuhnya terlempar keluar dan menghantam tanah, menciptakan lubang besar. Setelah itu, tubuh Huatianya juga terpental, darah mengalir dari mulutnya. Meski mereka tidak mati, mereka terluka. Sebagian roh sejati menyerang para ahli utama di istana sejati sementara sisanya menyerang formasi pertahanan yang didirikan oleh ras jimat. Pada saat ini, ke-18 roh sejati sedang dalam keadaan panik. Bahkan para ahli nomor 1 dari istana sejati pun ditekan. Meskipun formasi pertahanan yang dibentuk oleh ras jimat itu kuat, formasi itu hanya dibentuk untuk waktu yang singkat dan tidak dapat menahan serangan. Saat sabit roh sejati terus menyerang, formasi pertahanan bergetar hebat dan akhirnya meledak dengan keras. Puff! Dengan 12 istana sejati yang ditambahkan bersama-sama, lebih dari selusin ahli langsung terbunuh, termasuk seorang gadis. Mungkinkah orang-orang dari 12 istana sejati benar-benar akan jatuh di sini, musnah sepenuhnya? Lu Ming yang mengamati secara diam-diam terkejut. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan menyebabkan gempa bumi yang dahsyat. Ketika para kaisar abadi dari istana sejati mengetahui hal ini, mereka akan sangat marah. Apakah dia akan membunuh semua makhluk hidup di alam semesta? Lu Ming mengerutkan kening karena khawatir. Ledakan. Tiba-tiba, roh sejati terpaksa mundur dan separuh tubuhnya meledak. Jantung semua orang berdetak kencang. Siapakah yang sekuat ini? Bisa meledakkan setengah tubuh roh sejati. Perlu diketahui bahwa bahkan para ahli istana sejati tidak sebanding dengan roh sejati yang kejam. Mereka akan ditekan. Mata semua orang tertuju pada satu sosok. Pada saat ini, sosok ini memancarkan aura yang tak tertandingi, seolah-olah itu adalah alam semesta. Dan EBSCP, samar-samar terlihat bahwa niat kekacauan dalam tubuhnya tidak tersebar, tetapi malah terkondensasi menjadi satu inti. Itu memancarkan rasa kesatuan. 100.000 jenis kesempurnaan. Seseorang berseru. Itu dia, dunia hukum. Dia benar-benar telah mencapai alam 100.000 jenis kesempurnaan. Dia menyembunyikannya selama ini. Bahkan orang-orang seperti Yu Luosha, Hua Tianyai, dan Fu Taichong pun terkejut dan iri. Istana sejati 10.000 hukum, tempat ras Dharma berada, menduduki peringkat ketiga di antara 12 istana sejati. Istana ini memiliki dua eksistensi yang memiliki total 99.000 jenis. Fa Tianxia adalah pakar nomor 1 di istana sejati 10.000 hukum. Dia kuat dan sedikit lebih kuat daripada yang lain sebelumnya, tetapi tidak seorang pun menduga dia menjadi satu dengan asal dan mengembangkan 100.000 kekacauan ultimaci. 100.000 tipe adalah kesempurnaan. Itu adalah batas yang dapat dicapai oleh alam semesta setengah langkah. Tidak ada yang pernah melampaui 100.000 tipe. Padahal di masa lalu hanya sedikit sekali orang yang mampu mencapai kesempurnaan 100.000 macam. Begitu mencapai 100.000, akan terjadi perubahan besar,
dan kekuatannya akan meroket, jauh melampaui 99.000. Aku tidak ingin mengekspos diriku, tapi aku tidak menyangka kau, Dasrace, akan memaksaku melakukan ini. Fa Tianxia berbicara dengan dingin. Bagaimanapun, 100.000 jenis penyelesaian terlalu luar biasa. Begitu muncul, itu akan membuat 12 istana sejati waspada dan mereka mungkin menjadi sasaran pasukan musuh. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tidak mengekspos dirinya sendiri jika memungkinkan. Ledakan. Dunia Dharmakaya melesat ke langit bagaikan bola api. Itu bagaikan pusat hukum langit dan bumi. Saat telapak tangannya bergerak, bilah cahaya melesat keluar dan bertabrakan dengan sabit roh sejati. Sabit roh sejati retak dan pecah. Pedang cahaya itu tidak berhenti. Pedang itu mengenai tubuh besar roh sejati dan setengahnya meledak. Setelah itu, surga Dharmik menyerang roh sejati lainnya dan juga menghancurkan separuh tubuhnya. Di generasi ini, sebenarnya ada 100.000 jenis orang dalam lingkaran besar kesempurnaan. Itu sangat langka. Roh batu itu mendesah pelan dan juga sedikit terkejut, tetapi tidak gugup. Ia terus mengaktifkan formasi dan membakar daging, darah, dan tulang kaisar abadi. Mereka telah menemukan lebih dari satu tempat yang membawa keberuntungan. Beberapa tempat yang membawa keberuntungan telah menguburkan kaisar abadi yang kuat. Daging, darah, tulang, dan tulang mereka berasal dari mereka. Daging, darah, dan tulang kaisar abadi terbakar dengan cepat saat disuntikkan ke dalam formasi pembunuh. Roh sejati yang separuh tubuhnya hancur dengan cepat pulih dan pergi untuk membunuh Fa Tianxia. Harus dikatakan bahwa Dharmakaya yang sempurna terlalu kuat. Dia mampu melawan seluruh formasi pembunuh roh sejati yang berjumlah 18 orang sendirian dan masih unggul. Mari kita serang bersama. Fu Taichung berteriak dan ingin bergegas keluar dari formasi untuk menyerang Si Ling dan yang lainnya. Meskipun formasi pembunuh ini juga dapat menghasilkan jurus pembunuh lainnya, seperti api yang menakutkan atau pedang penghancur, yang paling menakutkan adalah 18 roh sejati. Tanpa mereka, formasi pembunuh ini tidak akan mampu menjebak para ahli seperti Fu Taichung dan Yu Luoxia. Mulailah, sempurnakan jiwa ke dalam formasi. Kata roh batu. Anggota organisasi transendensi lainnya tidak tahan. Benarkah demikian? Beberapa orang tidak tahan. Jika kita menyerah sekarang, semua usaha kita akan sia-sia. Selain itu, jika kita tidak melakukan ini, orang-orang itu juga tidak akan bisa hidup. Mereka akan diburu oleh 12 istana sejati dan menjadi alat pencetak poin mereka. Apakah kamu bersedia menerima ini? Roh batu itu berkata dengan dingin. Jika memang begitu, sebaiknya kita melawan dengan sekuat tenaga. Bahkan jika kita mati, kita harus menunjukkan sikap dan tekad kita kepada ras yang lebih tinggi dan perkasa ini. Roh batu itu berteriak, membunuh. Orang-orang dari transendensi tidak ragu lagi. Ekspresi mereka dipenuhi dengan ketegasan, dan niat membunuh memenuhi udara. Ledakan. Saat berikutnya, bumi bergemuruh dan sebuah altar besar muncul. Dengan altar sebagai pusatnya, rune yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan gelombang riak tak terlihat melonjak keluar, seolah-olah langsung menyebar ke seluruh bagian alam semesta. Pada saat ini, 6 dari 12 makhluk ras debu di alam semesta nyata tiba-tiba jatuh ke tanah. Jiwa mereka terbang keluar dan langsung muncul di luar negeri dengan peluang tak tertandingi dalam lintasan ajaib. Bab 5874 berubah menjadi 1000 kekosongan. Di tanah alam semesta yang kompetitif, 6 dari 12 ras debu dan ratusan juta makhluk jatuh dalam sekejap, hanya menyisakan tubuh fisik mereka. Jiwa mereka terbang keluar, berubah menjadi cahaya, dan bergegas ke tanah peluang yang tak tertandingi. Seperti ribuan aliran yang kembali ke akarnya, mereka berkumpul di altar yang dipanggil oleh Si Ling dan yang lainnya. Kemudian, mereka berubah menjadi energi murni dan menakutkan dan mengalir ke 18 susunan pembunuh roh sejati. Kekuatan susunan pembunuh 18 binatang suci meningkat secara dramatis, terutama 18 binatang suci. Sabit besar itu dipenuhi dengan api jiwa yang terus-menerus menebas Fa Tian, memaksanya mundur. Yu Luoxia, Fu Taichung, dan yang lainnya hampir terpotong dua di bagian pinggang. Kutukan penangkap jiwa dari ras kematian. Fa Tianxia berteriak, Anda memiliki mata yang bagus. Ini adalah kutukan penangkap jiwa dari ras kematian. Seluruh alam semesta Jingzhen adalah medan perang kita, papan catur kita. Kita telah menyiapkan kutukan penangkap jiwa di alam semesta Jingzhen.
Semua makhluk hidup dari 12 ras debu telah terpengaruh olehnya. Ini telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan jiwa kita dapat dikendalikan kapan saja. Roh batu itu menanggapi dengan dingin. Siapa kau? Bagaimana kau bisa menggunakan kutukan penangkap jiwa klanku? Pakar nomor 1 dari Ditrace berteriak tak percaya. Kutukan penangkap jiwa adalah kutukan kuat yang dikendalikan oleh ras kematian. Kutukan itu sangat sulit untuk dikembangkan, dan bahkan di antara ras kematian, hanya sedikit yang berhasil mengembangkannya. Bagaimana penduduk asli alam semesta nyata menguasainya? Aku akan memberitahumu setelah kamu mati. Roh batu itu berkata dengan dingin. Hanya dalam waktu singkat, 8 orang lainnya dari 12 istana sejati telah terbunuh, dan 2 di antaranya bahkan adalah putra sejati. Dengan mengorbankan separuh jiwa makhluk hidup di alam semesta, kekuatan formasi pembunuh 18 roh sejati sangatlah dahsyat. Bahkan di bawah hukum langit pun akan sulit untuk melawannya dan hanya bisa melindungi para ahli dari klan Fa. 12 kultivator alam roh sejati mengincar hukum surgawi dan mulai mengelilinginya. 12 sabit mengerikan terus-menerus menebas hukum surgawi, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. 6 roh sejati yang tersisa mengejar yang lainnya. Sungguh metode yang kejam. Ekspresi Lu Ming serius. Organisasi transendensi itu gila. Mereka benar-benar mengorbankan setengah dari makhluk hidup di alam semesta hanya untuk membunuh orang-orang dari 12 istana sejati. Orang harus tahu bahwa banyak di antara mereka yang memiliki ras yang sama dengan mereka. 12 istana sejati mungkin belum pernah menghadapi situasi tragis seperti ini sebelumnya. Para jenius yang kuat dibunuh satu demi satu dan teriakan yang tidak berani mereka keluarkan bergema di seluruh ruang. Aduh, Lu Ming melihat Jade Asura dari klan Jade terpotong menjadi 2 di bagian pinggang oleh Ditskite. Dia mengeluarkan raungan ketakutan sebelum dia tersapu oleh kekuatan penghancur yang mengerikan dari Ditskite, dan tubuh serta jiwanya hancur. Namun, di bawah langit hukum itu dia berhadapan dengan 12 roh sejati seorang diri, sehingga bisa dibayangkan betapa besar tekanan yang tengah dihadapinya. Bahkan seseorang sekuat dia telah terluka karena satu kesalahan, dan luka mengerikan muncul di tubuhnya. Hua Qiansu, mengapa kau tidak menyerang? Kau ingin membunuhku dengan 18 susunan pembunuh roh sejati. Apakah aku pikir aku tidak bisa mundur sendirian? Jika kau tidak menyerang sekarang, aku akan pergi dan kalian semua anggota ras yang berubah akan mati di sini. Fa Tianxia berteriak. Orang-orang dari 12 istana sejati merasa bingung. Mereka tahu bahwa Hua Qiansu adalah putra sejati ras Hua. Transformasi ras adalah salah satu dari 12 ras dan memiliki bakat yang mengerikan. Mereka dapat mengubah materi apapun sesuka hati, seperti mengubah tanah menjadi emas, mengubah serangan orang lain menjadi ketiadaan, mengubah ki pedang menjadi gelembung, dan bahkan mengubah kerusakan menjadi kultivasi mereka sendiri. Kalau saja populasi ras itu tidak terlalu kecil, mereka pasti akan masuk dalam 3 besar. Namun, meskipun bakatnya mengerikan, dia hanyalah bakat sejati. Apa gunanya? Mengapa Fa Tianxia begitu mementingkannya? Ras Dharma dan ras Jimat, siapa di antara mereka yang tidak terlalu berbakat? Hua Qiansu tidak ada dalam formasi. Seketika, mereka menyadari ada yang aneh. Hua Qiansu tidak bersama mereka dan tidak berada dalam formasi. Fa Tianxia, kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Suara mengejek terdengar. Dalam kehampaan, energi berubah, dan sebuah sosok muncul. Transformasi 1000 kehampaan. Banyak orang yang pernah melihat Hua Qiansu mengenalinya sekilas. Dia bersembunyi dalam kegelapan dengan teknik konversi energi. Hua Qiansu, selama ini kau menahan diri. Kau pasti punya motif tersembunyi. Kata Fa Tianxia, aku, Hua Qiansu, tidak perlu menjelaskan tindakanku kepadamu. Hua Qiansu mendengus dingin. Tanpa menunda, dia melangkah maju dan mendekati orang-orang dari transendensi. Selama dia membunuh orang-orang dari organisasi transendensi, formasinya akan hancur. Membunuh. Beberapa ahli dari organisasi transendensi tertinggi mulai menyerang Hua Qiansu, mencoba menghentikannya. Namun, ketika beberapa teknik abadi mendekati Hua Qiansu, mereka terus berputar dan akhirnya berubah bentuk. Mereka benar-benar berubah menjadi beberapa garis pedang Qi dan menyerang balik dengan kekuatan yang beberapa kali lebih mengerikan. Beberapa ahli dari organisasi transendensi tertinggi langsung terpotong 2 di pinggang, dan jiwa abadi mereka hancur. Orang ini sangat kuat. Ayo kita bunuh dia bersama-sama.
Roh batu merasakan teror Hua Qiansu dengan indera tajamnya dan segera memberi perintah. Puluhan anggota organisasi transendensi tertinggi tidak lagi menahan diri. Mereka semua menyerang dengan serangan terkuat mereka, ingin membunuh Hua Qiansu dalam satu gerakan. Ledakan. Pada saat ini, aura yang mengejutkan meledak dari tubuh Hua Qiansu. Aura ini sangat mirip dengan aura Fa Tianxia. Campuran hakikat menjadi satu, tak terkalahkan. 100.000 jenis kesempurnaan. Semua orang yang hadir terkejut dan hati mereka bagai diterjang ombak badai. Transformasi 1000 kehampaan sebenarnya telah mencapai 100.000 jenis kesempurnaan, alam asal sebagai satu. Ini adalah dampak yang lebih besar bagi mereka daripada dunia Dharma. Itu karena di bawah langit, Fa selalu menjadi ahli nomor satu di istana sejati 10.000 hukum. Dia juga dianggap sebagai ahli yang paling dekat dengan kekacauan primordial. Karena dia sudah mencapainya, orang banyak tidak terlalu terkejut dan sudah siap secara mental. Namun, Hua Qiansu berbeda. Dia bukan ahli nomor satu dari ras Hua. Dia biasanya berada di atas rata-rata di antara putra-putri sejati dari ras yang berubah. Tak seorang pun menyangka bahwa Hua Qiansu dapat mencapai asal-usulnya sebagai seorang manusia. Dia menyembunyikannya terlalu dalam. Hua Qiansu jelas-jelas menyembunyikan kekuatan aslinya. Dia terlalu rendah hati. Ekspresi roh batu dan yang lainnya berubah. 12 istana sejati tidak terdiri dari satu kekacauan primordial sebagai satu, melainkan dua. Pada era ini sebenarnya ada dua, dan satu di antaranya berada di luar formasi. Hentikan dia. Kita harus menghentikannya bahkan jika kita harus mati. Orang-orang dalam formasi itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Meskipun orang-orang dari organisasi transendensi tahu betapa mengerikannya Hua Qiansu, mereka tidak takut. Mereka mulai membakar energi abadi dan makna mendalam mereka untuk membunuh Hua Qiansu. Namun, Hua Qiansu terlalu kuat. Saat dia mengangkat tangannya, serangan yang ditujukan padanya berubah menjadi serangan yang lebih kuat sebelum mereka bisa mencapai jarak 1000 meter darinya. Puff, puff, puff. Satu persatu, para ahli organisasi transendensi meledak, dan tubuh serta jiwa mereka hancur. Suara mendesing. Cahaya tombak yang menyilaukan menerobos radius 1000 meter Hua Qiansu dan menusuk ke arah dahinya. Itu Lin Chen. Dia membakar segalanya dan menggunakan serangan terkuatnya. Sayangnya, dia masih jauh dari Hua Qiansu. Mengubah. Hua Qiansu menggeram. Tombak yang dibentuk Lin Chen dengan seluruh kekuatannya tiba-tiba berubah menjadi gelembung dan meledak. Kemudian, telapak tangan Hua Qiansu menghantam seperti pedang. Energi di dekatnya berkumpul di telapak tangannya dan berubah menjadi cahaya pedang yang terang, menebas tubuh Lin Chen. Tubuh Lin Chen berubah menjadi debu. Bab 5875 benih. Organisasi transendensi pasti akan kalah. Lu Ming mendesah diam-diam. Hari ini, Lu Ming akhirnya menyaksikan teror dari 100.000 makna mendalam pada kesempurnaan. Dia benar-benar tak tertandingi. Lu Ming merasa bahwa bahkan seniman bela diri veteran tingkat alam semesta seperti Chang Tianxuan dan Huang Tianqi akan dibunuh oleh orang-orang seperti Hua Qiansu dan Fa Tianxia. Ya, dia membunuh, bukan mengalahkan. Bunuh. Hentikan dia. Karena kita telah memilih jalan ini, maka hari ini sudah ditakdirkan. Kematian juga merupakan bentuk transendensi. Kita tidak akan lagi menjadi alat dan anjing mereka. Betapa senangnya hidup, dan betapa takutnya kematian. Tidak peduli seberapa kuat Hua Qiansu, dia tidak dapat mengalahkan keyakinan dan keinginan transendensi. Sejak mereka bergabung dengan organisasi transendensi, mereka sudah siap untuk mati. Mereka tahu betul bahwa bahkan jika mereka dapat membunuh para ahli dari 12 istana sejati, mereka tetap tidak akan dapat lolos dari kematian pada akhirnya. Jika Kaisar Abadi dari 12 istana sejati atau bahkan para ahli alam penciptaan turun, mereka juga akan terbunuh. Nasib mereka telah diputuskan, jadi mereka tidak perlu takut. Satu demi satu, mereka menerkam Hua Qiansu dengan maksud untuk menundanya sejenak, sehingga formasi pembunuh roh sejati ke-18 dapat membunuh lebih banyak orang dari 12 istana sejati. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tatapan mata Hua Qiansu dingin. Energi surgawinya yang mengerikan berubah menjadi puluhan cahaya pedang dan menyapu seperti gelombang pedang Qi. Anggota yang tersisa dari organisasi transendensi tertinggi semuanya mati dalam sekejap, hanya menyisakan siling. Ekspresi roh batu itu tenang, seolah-olah sudah siap untuk ini.
Diam-diam dia berhenti mengaktifkan formasi pembunuh roh sejati ke-18 dan menghadap Hua Qiansu. Tanpa ada yang mengendalikannya, kekuatan susunan pembunuh 18 roh sejati itu melemah. Kau harus menjadi pemimpin organisasi. Kau harus dipotong-potong. Hua Qiansu berkata dengan dingin. Pedang Qi menyatu menjadi satu dan berubah menjadi cahaya pedang yang kuat, menusuk ke arah roh batu. Roh batu itu mendekat dalam sekejap. Ekspresi roh batu itu tenang, dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Fluktuasi yang tidak dapat dijelaskan mengalir keluar dari tubuhnya, dan itu adalah semacam energi hijau yang mengalir ke tangannya. Cahaya pedang hijau zamrud meledak, dan memancarkan fluktuasi yang tidak lemah sama sekali. Kedua cahaya pedang itu bertabrakan dengan suara ledakan yang memekakkan telinga. Seluruh ruang bawah tanah bergetar hebat seolah-olah akan meledak. Kalau saja ruang bawah tanah ini tidak diciptakan oleh sang penguasa pencipta, ruang bawah tanah ini pasti sudah hancur sejak lama. Kedua lampu pedang itu menghilang. Semua orang terkejut. Roh batu itu benar-benar mampu menghalangi serangan Hua Qiansu. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Karena roh batu jelas belum mencapai alam kesempurnaan, dan hanya memiliki 99.000 jenis. Meskipun mereka berdua sangat kuat, ada kesenjangan besar antara mereka dan mereka yang berada di lingkaran kesempurnaan besar. Lebih jauh lagi, dia juga bukan makhluk kelas semesta. Dengan kultivasi roh batu, sebenarnya sangat mudah baginya untuk menerobos ke tingkat alam semesta. Setelah menggabungkan 99.000 Upanishad kekacauan, selama tidak ada kecelakaan, tidak ada alasan dia tidak bisa menembus tingkat alam semesta. Akan tetapi, di alam semesta nyata, tingkat-tingkat alam semesta tidak diperbolehkan muncul, karena mereka ditekan oleh para ahli alam penciptaan dari 12 istana sejati. Kecuali dia meninggalkan alam semesta nyata, dia tidak akan mampu menerobos ke tingkat alam semesta bahkan jika dia telah menyempurnakan kekuatan Upanishad-nya. Dia bukan dewa tingkat alam semesta atau dewa yang mendalam, jadi bagaimana dia bisa menghalangi serangan Hua Qiansu? Ada harta karun langka di tubuhmu. Sepertinya kesempatan terbesar di dunia ini ada padamu. Hua Qiansu bergumam. Matanya menyala dengan cahaya yang membara. Aura di tubuhnya terus meningkat dan menjadi semakin menakutkan. Asyik, ia bagaikan aliran cahaya saat ia menyerang roh batu. Serangannya bagaikan luapan kosmos yang dahsyat. Roh batu itu membalas dengan segel tangan dan bertarung sengit dengan Hua Qiansu. Akan tetapi, roh batu itu belum mencapai puncak kekuatannya Upanishad, sehingga ia tidak dapat menahan transformasi 1000 kehampaan bahkan dengan bantuan kekuatan eksternal. Sebagian serangannya diubah oleh Hua Qiansu menjadi serangannya sendiri. Semakin dia bertarung, semakin kuat serangan Hua Qiansu. Pada akhirnya, roh batu itu batuk darah dan mundur. Serahkan harta karun itu dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Suara Hua Qiansu terdengar di telinga roh batu. Anda ingin harta karun? Bermimpilah. Roh batu itu melirik ke 18 susunan pembunuh roh sejati, dan merasa sedikit enggan. Meskipun beberapa dari 12 ahli istana sejati terbunuh satu demi satu, tanpa dukungannya, formasi itu tidak dapat mempertahankan keadaan puncaknya. Terlebih lagi, daging dan tulang kaisar abadi terus-menerus dikonsumsi. Jiwa-jiwa yang ditangkap oleh kutukan penangkap jiwa semakin melemah. Terlebih lagi, di bawah langit terlalu kuat. Hanya masalah waktu sebelum formasi itu hancur. Sulit untuk memperluas hasil pertempuran. Roh batu itu berubah menjadi seberkas cahaya dan berlari ke kejauhan, berencana untuk melarikan diri. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Mata Hua Qiansu dingin saat dia terus mengejar. Satu mengejar dan satu melarikan diri, mereka menghilang dalam sekejap mata. Dalam kegelapan, Lu Ming merenung. Kemudian, seperti hantu, dia terbang ke arah yang dituju roh batu dan Hua Qiansu tanpa ada yang menyadarinya. Ramuan abadi dan ramuan kaisar semuanya ada dalam 18 formasi pembunuh roh sejati dan berada di tangan para ahli istana sejati. Hampir mustahil untuk mendapatkannya. Dan sudah jelas, harta karun yang paling penting ada pada roh batu. Lu Ming ingin mengikuti mereka dan melihat apakah ada peluang. Tentu saja, dia tidak akan bergerak jika tidak memiliki kesempatan. Dia tidak sanggup menghadapi kekuatan kedua orang ini. Tak lama kemudian, mereka tiba di tepi ruang. Lu Ming melihat roh batu dan transformasi 1000 kehampaan masing-masing berubah menjadi sinar cahaya tipis dan menghilang dari tepi. Seperti yang diharapkan, formasi di sini juga memiliki celah.
Organisasi Transcendent masuk melalui celah ini. Lu Ming merenung dan mengaktifkan tanda kaisar yang berubah wujud. Dia secara akurat menangkap celah kecil dan berubah menjadi seberkas cahaya. Dia melewati celah itu dan meninggalkan ruang internal. Melihat Hua Qiansu mengejar roh batu dan menghilang di balik cakrawala, Fatian menampakkan sedikit rasa cemas. Merusak. Dia mengeluarkan geraman pelan dan melepaskan kekuatan penuhnya untuk menghancurkan dua roh sejati berturut-turut. Dia keluar dari susunan pembunuh 18 roh sejati dan menghancurkan altar dengan satu serangan. Pada saat yang sama, dia mengambil baju besi daging dan tulang kaisar abadi yang menyediakan energi untuk susunan itu. Selanjutnya, kalian harus menghancurkan formasi itu sendiri. Fatian meninggalkan kata-kata ini dan mengejar ke arah di mana roh batu itu melarikan diri. Kalau saja para ahli dari Istana Sejati 10.000 Seni tidak terjebak dalam formasi pembantaian, dia tidak akan membuang-buang waktu untuk menghancurkan altar pengorbanan dan mengambil daging, darah, serta tulang sang kaisar abadi. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati istana-istana sejati lainnya karena istana-istana sejati lainnya masih harus bersaing satu sama lain. Akan tetapi, ia tidak bisa hanya melihat orang-orang dari Istana 10.000 Hukum Sejati itu mati di dalam. Kekuatan formasi pembunuh roh sejati 18 telah sangat berkurang dan tidak lagi menjadi ancaman bagi orang-orang di Istana Sejati. Tak lama kemudian, Fatian juga telah tiba di tepi ruang. Namun, dia terlambat selangkah dan tidak melihat lubang tempat roh batu, Lu Ming, dan yang lainnya pergi. Oleh karena itu, ia berhenti dan mengamati dengan saksama. Ia tidak menemukan lokasi lubang yang tepat, yang membuat wajahnya sedikit muram. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming tidak sekuat roh batu dan transformasi 1000 kehampaan, dia tidak lambat sama sekali dan telah mengikuti mereka dari kejauhan. Tidak lama kemudian, Hua Qiansu berhasil menyusul roh batu itu, dan keduanya pun memulai pertarungan yang amat seru. Lu Ming melihat bahwa benih hijau zamrud telah muncul di tubuh roh batu. Benih itu seukuran kacang almond, dan melayang di atas kepala roh batu. Energi hijau zamrud mengalir ke dalam roh batu, meningkatkan kekuatannya secara signifikan, dan memberinya kekuatan untuk melawan Hua Qiansu. Bab 5876, Asal-usul Roh Batu. Ledakan, ledakan, roh batu dan Hua Qiansu bertarung dengan sengit. Keduanya bagaikan dua aliran cahaya, yang terus-menerus bertabrakan di kehampaan. Kecepatan mereka terlalu cepat, dan mereka bertabrakan ratusan kali dalam sekejap. Energi penghancur yang dipicu melesat ke segala arah seperti gelombang kejut. Itu sebenarnya adalah alam semesta yang luas. Itu telah disiapkan oleh seorang ahli alam penciptaan dan sangat stabil. Namun, pada saat ini, tampaknya itu tidak dapat menahan pertempuran antara mereka berdua. Retakan yang mengerikan muncul di kehampaan dan menyebar ke segala arah, meluas sampai ke Lu Ming. Lu Ming tidak punya pilihan selain mundur. Bumi bergetar dan ledakan terjadi terus-menerus. Batu-batu besar yang berukuran ratusan atau ribuan mil beterbangan di mana-mana. Kekuatan mereka berdua melampaui kekuatan alam semesta biasa. Jika bukan karena fakta bahwa tempat ini didukung oleh seorang ahli bela diri tingkat penciptaan, mereka tidak akan mampu menahan pertempuran antara mereka berdua dan akan hancur. Asyik, pertarungan antara keduanya menjadi semakin intens. Seperti dua aliran cahaya, mereka saling terkait dan melesat ke kejauhan. Pada akhirnya, dengan suara gemuruh yang menggetarkan dunia, pertarungan itu pun berakhir. Pertempuran telah usai. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Lu Ming mengerutkan kening. Pertarungan itu lebih sengit dari apa yang dibayangkannya, tetapi juga berakhir lebih cepat dari apa yang dibayangkannya. Apa? Tiba-tiba, Lu Ming melihat cahaya redup terbang ke kejauhan. Kecepatannya sangat cepat, tetapi Lu Ming berhasil menangkapnya. Itu adalah sebuah benih. Itulah yang dipegang roh batu. Lu Ming tidak ragu-ragu dan mengejar. Ketika dia mendekati benih itu tampaknya telah memperhatikan Lu Ming. Benih itu berbalik dan terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Lalu, sebuah sosok muncul dari benih itu. Siapa lagi kalau bukan roh batu itu? Akan tetapi, itu hanyalah sisa jiwa dari roh batu. Benar saja, roh batu itu telah kehilangan tubuh fisiknya dan hanya tersisa jiwa yang tersisa. Ia sangat lemah, bagaikan lilin yang tertiup angin yang dapat padam kapan saja. Tampaknya roh batu telah kalah dalam pertempuran ini. Roh yang memiliki kekacauan purba tidak terkalahkan. Lucy, aku tidak menyangka kau ada di sini.
Bawa aku pergi. Roh batu itu berkata dengan kesadaran abadi. Membawa kamu pergi. Lu Ming sedikit ragu. Roh batu itu jelas sangat cemas. Jika kau membawaku pergi, benih ini akan menjadi milikmu. Meskipun Hua Qiansu juga terluka parah olehku, itu tidak fatal. Dia tidak akan membiarkan ini begitu saja dan akan segera menyusul kita. Saat itu, semuanya sudah terlambat. Lu Ming tidak ragu lagi. Ia mengulurkan tangan dan mengambil benih di tangannya, lalu segera meninggalkan tempat itu. Ia terbang jauh dan memasuki perut gunung. Ia membentuk formasi di sekitarnya untuk mengisolasi aura dari dunia luar. Dia mengulurkan tangannya, dan benih itu melayang di udara dengan sendirinya. Jiwa sisa roh batu itu muncul kembali, tetapi tampak sangat buruk. Tubuh jiwanya bahkan lebih ilusif, seperti gelembung. Dengan sentuhan ringan, itu akan meledak dengan suara. Berdasarkan kesepakatan kita, benih ini milikmu. Kata roh batu, benih ini adalah harta paling berharga di tanah peluang. Lu Ming tidak langsung mengambilnya. Sebaliknya, dia bertanya. Benar sekali, saya menduga benih ini jatuh dari dunia nyata ke dunia nyata. Jika ditanam di satu tempat, dapat menghasilkan banyak ramuan abadi dan bahkan ramuan kaisar. Ramuan abadi dan ramuan kaisar di tanah kesempatan yang tak tertandingi itu dihasilkan oleh benih ini. Organisasi transendensi, termasuk saya, mampu memiliki kultivasi yang begitu kuat karena benih ini. Roh batu itu segera menjelaskan. Benih yang jatuh dari dunia nyata. Lu Ming bergumam kaget. Dia tidak menyangka bahwa benih itu memiliki asal-usul yang begitu hebat. Mengapa kamu memberikannya padaku? Lu Ming bertanya. Roh batu itu tersenyum pahit dan mendesah. Kau pikir aku mau? Seperti yang kau lihat, aku tidak punya waktu lama untuk hidup. Aku akan segera menghilang dan mati total. Sedangkan kau, setidaknya kau bukan makhluk hidup dari 12 istana sejati. 10.000 kali lebih baik jatuh ke tanganmu daripada jatuh ke tangan 12 istana sejati. Lu Ming mengangguk pelan dan meraih benih sejati. Pada saat yang sama, ia memasukkan energi surgawinya ke dalam roh batu, membuat sisa jiwa roh batu tampak lebih padat. Namun, Lu Ming tahu bahwa ini hanya sementara. Semangat batu itu pada akhirnya akan hilang. Secara harfiah, roh batu itu sudah mati. Tubuh fisiknya telah hancur, dan jiwanya yang abadi juga telah musnah, hanya menyisakan sedikit jiwa yang tersisa yang akan segera menghilang. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Bahkan kaisar abadi yang paling kuat pun tidak dapat menyelamatkannya. Siapa kamu? Lu Ming terdiam sejenak sebelum bertanya. Jelaslah bahwa aku berasal dari ras roh batu, salah satu dari 12 ras debu di alam semesta yang nyata. Secara kebetulan, aku menerobos ke tanah ajaib yang tak tertandingi dan terisolasi dan memperoleh kesempatan untuk menciptakan organisasi transendensi. Roh batu itu tersenyum tipis. Harus dikatakan bahwa dia sangat cantik, dan memiliki pesona khusus. Namun, Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, setiap kali pertemuan musim semi sejati berakhir, para master penciptaan dari 12 aula sejati akan secara pribadi mengambil tindakan untuk menghapus semua jejak alam semesta sejati. Secara logika, tidak akan ada kesalahan. Namun, Anda sudah tahu tentang pertemuan musim semi sejati sejak lama dan menciptakan organisasi transendensi untuk memburu orang-orang dari 12 aula sejati. Anda juga memiliki kebencian yang mendalam terhadap 12 aula sejati. Latar belakang Anda jelas tidak sederhana. Senyum roh batu itu menghilang, dan terdiam, seolah-olah mengingat sesuatu. Kebencian di matanya semakin kuat dan kuat. Saya memang dari ras roh batu. Namun, saya tidak dilahirkan di alam semesta yang sebenarnya. Saya berasal dari benua alam semesta yang sebenarnya. Saya berpartisipasi dalam pertemuan musim semi yang sebenarnya sebelumnya. Kata roh batu, apakah Anda berpartisipasi dalam pertemuan musim semi yang lalu? Lu Ming memiliki makan yang besar. Itu benar-benar di luar dugaannya. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Jika kau ingin tahu detailnya, aku akan menunjukkan kenanganku. Setelah roh batu itu selesai berbicara, ia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Lu Ming. Seberkas cahaya terbang ke arah Lu Ming. Jiwa abadi Lu Ming bergerak dan menyerap sinar cahaya. Sinar cahaya ini adalah bagian dari fragmen memori penting roh batu. Seketika, gambar-gambar melintas di benak Lu Ming. Roh batu itu lahir di suku roh batu di dunia nyata. Ia ditemani oleh kakek nenek dan orang tua, jadi ia relatif bahagia. Namun,
bencana tiba-tiba menimpa mereka. 2000 tahun bintang yang lalu, sukunya dipilih oleh 12 istana sejati dan dilemparkan ke kosmos agung Jingzhen. Ingatan mereka terhapus dan mereka berkembang biak di kosmos agung Jingzhen, menjadi alat untuk pertemuan musim semi sejati. Adapun roh batu, karena bakatnya yang luar biasa, ia tidak dibuang ke alam semesta yang sebenarnya. Sebaliknya, ia diambil dan dipelihara oleh istana kematian yang sebenarnya. Siling menyembunyikan kebenciannya di dalam hatinya dan berkultivasi dengan sekuat tenaga di istana kematian sejati. Karena latar belakangnya yang sederhana, dia telah diganggu dan dipermalukan berkali-kali, tetapi dia telah menanggung semuanya. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu meningkatkan kultivasinya dan mendapatkan perhatian istana kematian sejati, sehingga dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan musim semi sejati dan memperoleh kesempatan untuk menyelamatkan keluarganya. Bakat roh batu benar-benar luar biasa. Bahkan sebagai manusia biasa, dia telah melampaui sebagian besar ras lain, ras atas, dan bahkan ras tertinggi. Setelah 1000 tahun bintang, dia telah menyatukan 90.000 niat kekacauan dan menjadi putra sejati. Tentu saja, ras debu tidak bisa benar-benar menjadi putra sejati. Kekuatan mereka hanya setara dengan putra atau putri sejati. Selama kurun waktu ini, dia secara diam-diam telah mempelajari beberapa teknik abadi dari istana kematian sejati, mantra pengikat jiwa. Pada akhirnya, dia berhasil berpartisipasi dalam pertemuan musim semi sejati sebelumnya. Setelah memasuki kosmos sejati, dia bertemu dengan ras roh batu. Namun, dia mengetahui bahwa kakek dan neneknya telah lama meninggal. Namun orang tuanya masih hidup dan telah menjadi abadi. Dia tidak mengakuinya, tetapi ingin membantunya secara diam-diam. Namun, dalam pertemuan musim semi sejati yang tragis, bahkan dengan kekuatan tempur tingkat putra sejatinya, dia tidak dapat membalikkan situasi umum. Dia telah menyaksikan orang tuanya terbunuh dan klan roh batu dimusnahkan. Bab 5877, Kubah Surga Runtuh. Pada akhirnya, bahkan roh batu itu sendiri mati di tangan putra-putra sejati istana sejati lainnya. Namun, roh batu itu telah melakukan banyak persiapan dalam 1000 tahun bintang sebelumnya. Dengan bakatnya yang kuat, ia telah secara diam-diam mempelajari semua jenis teknik abadi yang kuat dan misterius. Lebih jauh lagi, dia telah membangkitkan bakat tertentu dari ras roh batu. Meskipun dia terbunuh, seberkas roh sejatinya telah menyatu dengan gunung dan sungai dan memasuki tidur yang lelap. Ini memungkinkannya untuk menghindari pencarian para ahli alam ciptaan dari 12 istana sejati. Ketika dia terbangun, siklus baru telah dimulai. 12 anggota Dasrace bereproduksi dan berkompetisi di alam semesta nyata lagi, sama sekali tidak menyadari identitas mereka sebagai anjing. Kali ini masih ada Rock Spirit. Roh batu itu telah memilih seorang gadis muda dari klan roh batu yang sangat cocok dengannya untuk dimiliki. Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan dipahaminya di masa lalu, dia telah menemukan tempat yang tepat dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dia bahkan telah mendirikan organisasi transendensi dan bersumpah untuk membalaskan dendam orang-orang yang dicintainya dengan memburu para ahli dari 12 istana sejati. Setelah membacanya, Lu Ming menghela nafas. Kalau dipikir-pikir tentang latar belakang Spirit Rock, mereka sangat mirip dalam beberapa aspek. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika anggota keluarga dan klannya terbunuh. Dia tiba-tiba dapat memahami roh batu. Jika kau ingin membalas dendam, mengapa kau terburu-buru? Apa gunanya membunuh generasi muda istana sejati? Mengapa kita tidak menunggu sampai kita lebih kuat di masa depan untuk menghancurkan 12 istana sejati dan memulihkan ketertiban? Itulah balas dendam yang sebenarnya. Kata Lu Ming. Meskipun dia memahami roh batu, Lu Ming tidak setuju dengan tindakannya. Misalnya, dia tidak bisa mengorbankan setengah dari makhluk hidup di alam semesta untuk membalas dendam. Selain itu, dia ditakdirkan untuk mati karena membunuh para ahli dari 12 istana sejati di pertemuan musim semi sejati. Tidak layak baginya untuk mempertaruhkan nyawanya demi generasi muda dari 12 istana sejati. Jika mereka harus bertarung, mereka harus melawan petinggi 12 istana sejati. Ada pepatah di dunia fana bahwa tidak ada kata terlambat bagi seorang pria terhormat untuk membalas dendam 10 tahun kemudian. Sepertinya kamu bukan makhluk dari alam semesta yang nyata, tetapi kamu juga bukan makhluk dari dunia alam semesta yang nyata. Apakah kamu berasal dari kekacauan yang tak berujung?
Mata roh batu itu berbinar saat mengamati Luming dengan rasa ingin tahu. Hati Luming bergetar, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Dia bertanya, "Mengapa kamu berkata begitu?" Sangat sederhana. Pertama, jika Anda adalah makhluk hidup di dunia semesta sejati, Anda akan tahu betapa mengerikannya 12 istana sejati itu. Setiap istana sejati memiliki banyak ahli alam ciptaan, apalagi kaisar abadi. Mereka juga memiliki leluhur sejati yang tak terkalahkan. Mustahil untuk menghancurkan 12 istana sejati itu. 12 istana sejati akan tetap ada selamanya. Namun, ketika kau mengatakan akan menghancurkan 12 istana sejati, kau hanya bisa berkata bahwa kau bodoh dan tak kenal takut. Dari titik ini saja, kau sama sekali tidak terlihat seperti makhluk hidup dari 12 istana sejati. Kedua, aku telah berada di alam semesta Jingzhen selama ribuan tahun, dan kutukan pengikat jiwa telah meresap ke dalam darah setiap makhluk hidup. Namun, aku sama sekali tidak dapat merasakan kutukan pengikat jiwa padamu. Oleh karena itu, kamu bukanlah makhluk hidup dari alam semesta Jingzhen, dan kamu hanya berada di sini untuk waktu yang singkat. Kamu bukanlah makhluk hidup asli dari alam semesta Jingzhen, juga bukan dari dunia alam semesta yang sebenarnya. Itu berarti kamu berasal dari kekacauan yang tak berujung. Saya penasaran. Sebenarnya ada kaisar abadi yang menjaga alam semesta yang nyata. Bagaimana Anda bisa masuk? Roh batu menjelaskan dengan sangat rinci. Luming tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesan. Roh batu itu memang cerdas. Ia dapat membuat tebakan kasar berdasarkan sedikit informasi. Tidak mengherankan jika dia mampu menciptakan organisasi tertinggi dengan kekuatannya sendiri dan menyebabkan kerusakan besar pada 12 istana sejati. Kali ini, jika bukan karena dua orang pembudidaya kekacauan primordial sebagai satu dari 12 istana sejati, semua teladan dari 12 istana sejati pasti sudah musnah sepenuhnya. Hanya dapat dikatakan bahwa melawan bukanlah suatu kejahatan, melainkan nyawa. 12 istana sejati terlalu kuat. Tidak ada cara untuk melawan mereka. Tidak realistis untuk membalas dendam di dunia semesta sejati. Ahli manapun dapat membunuhku. Aku masih memiliki kesempatan di pertemuan musim semi sejati. Semangat rock itu berlanjut, penuh ketidakberdayaan. Luming menghela napas, tidak tahu harus berkata apa. Terakhir kali, kau mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghancurkan tatanan dunia semesta sejati adalah dengan memiliki kekuatan untuk menguasai dunia dan mengubah dunia. Aku ingin tahu apakah kau tulus. Roh batu itu bertanya. Tentu saja, Luming mengangguk dengan serius. Roh batu itu tersenyum tipis, menatap gunung-gunung dan sungai-sungai di kejauhan, dan berkata, "Lucy, aku punya permintaan. Jika kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk menguasai dunia di masa depan, bisakah kamu membantuku mengurus ras roh batu?" Tentu, Luming mengangguk. Dia juga sangat serius. Tiba-tiba aku menantikannya. Sayangnya, Lucy, aku harap kamu bisa berhasil. Sebelum selesai berbicara, tubuh roh batu itu runtuh dan berserakan, berubah menjadi hujan cahaya, dan akhirnya menghilang di udara. Luming memegang erat benih sejati itu. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Roh batu itu juga merupakan orang yang hidupnya pahit. Daerah ini tidak aman lagi. Hua Qiansu belum mendapatkan benih kebenaran dan dia tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Ada juga orang lain dari 12 istana sejati. Begitu formasi pembunuhan itu hancur, mereka pasti akan keluar. Aiyu dan yang lainnya harus dipindahkan. Luming bergegas ke tempat persembunyiannya dan kembali dengan sangat cepat. Untungnya, tidak ada seorang pun yang datang mencari mereka di daerah sekitar. Mereka tidak menemukan Yuyu dan yang lainnya. Luming menghubungi Yuyu dan yang lainnya. Kemudian, dia terbang keluar dari formasi dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Seketika, area yang ditutupi oleh susunan itu terangkat bersama tanah. Kemudian, susunan itu menyusut dengan cepat dan tersangkut di telapak tangan Luming. Itu tidak dapat disimpan di ruang internal, tetapi masih dapat diambil dengan mengecilkan formasi. Kemudian, Luming menepuk tanah dengan telapak tangannya dan meratakan lubang tersebut. Ia kemudian menyebarkan beberapa benih tanaman dan menyiraminya dengan energi abadi. Benih-benih itu segera berakar dan bertunas, tumbuh menjadi pohon-pohon besar. Kalau tidak teliti mengamati, tidak akan terlihat jejaknya. Setelah mendirikan tempat itu, Luming segera meninggalkan tempat itu. Beberapa jam setelah Luming pergi, sebuah sosok muncul.
Sosok itu adalah Hua Qiansu. Hua Qiansu telah terluka parah akibat serangan balik roh batu sebelum kematiannya. Sekarang, dia telah menstabilkan lukanya dan mencari benih sejati di mana-mana. Aku sudah membunuh roh batu itu, dan hanya jiwanya yang tersisa yang lolos bersama benih itu. Secara logika, roh itu seharusnya tidak pergi jauh, dan seharusnya berada di area ini. Mungkinkah orang lain sudah sampai di sana sebelum dia? Siapa orang itu? Hukum dunia. Wajah Hua Qiansu berubah gelap saat dia merenung. Benih itu seharusnya jatuh dari dunia nyata. Itu adalah harta karun tertinggi, itu pasti akan sangat berguna untuk kultivasiku di masa depan. Hua Qiansu pernah mendengar tentang legenda benih. Konon, benih ini berasal dari dunia nyata dan jatuh dari kubah surga. Benih ini diperebutkan oleh para ahli tahap penciptaan dari 12 istana sejati. Karena itu, beberapa keberadaan di alam penciptaan hampir punah. Pada akhirnya, tidak ada yang berhasil mendapatkannya. Para ahli dari 12 istana sejati berdiskusi. Karena tidak ada yang bisa mendapatkannya, mereka akan memasukkannya ke dalam pertemuan musim semi sejati dan membiarkan generasi muda memperjuangkannya. Itu akan menjadi milik siapapun yang mendapatkannya. Tentu saja, ada alasan penting lain mengapa benih itu dimasukkan dalam pertemuan musim semi yang sebenarnya. Itu karena para ahli alam penciptaan itu bergantian mempelajarinya, tetapi tidak ada yang bisa menumbuhkan benih itu. Hanya bisa menghasilkan obat abadi dan obat kaisar, tetapi butuh waktu lama. Meskipun berharga, tidak banyak gunanya bagi para ahli alam penciptaan. Kalau memang benar-benar bermanfaat bagi mereka yang ada di alam penciptaan, mereka pasti tidak akan ditempatkan di alam nyata. Bab 5878, Tingkat Putra Sejati. Namun, benih yang jatuh dari dunia nyata bisa melewati kubah surga tanpa hancur, itu sungguh luar biasa. Hati Hua Qiansu tergerak. Dia menyebarkan kesadaran abadinya dan melanjutkan pencarian. Saat ini, Lu Ming sudah meninggalkan tempat ini. Ia terbang selama beberapa hari dan menemukan tempat tersembunyi. Ia membuka telapak tangannya dan susunan itu terbang keluar. Ia membesar dengan cepat dan kembali ke ukuran aslinya sebelum mendarat di tanah. Lu Ming memasuki arai dan mulai mempelajari benih asli dalam pengasingan. Dia membuka telapak tangannya, dan benih asli mengapung di telapak tangannya. Lu Ming samar-samar dapat merasakan bahwa benih asli itu dipenuhi dengan energi yang tak terbatas. Itu seperti kehampaan yang kacau dan tidak dapat diprediksi. Tidak mengherankan jika ditempatkan di satu tempat, selama bertahun-tahun, dapat menghasilkan sejumlah besar obat-obatan abadi dan bahkan obat-obatan kaisar. Namun, bagaimana seharusnya dia menggunakannya? Sebelumnya, roh batu itu jelas meminjam jejak energi benih asli untuk dapat melawan Hua Qiansu dalam waktu singkat. Namun, Lu Ming tidak berhasil setelah mempelajarinya. Dia tidak dapat meminjam energi di dalamnya. Jika benih asli dapat berakar dan bertunas, saya bertanya-tanya tanaman menakjubkan apa yang akan tumbuh. Atau obat mujarab. Lu Ming bergumam. Kemudian dia mengambil mata air abadi untuk menyiraminya, namun tidak ada gunanya. Tetap saja tidak ada gunanya menguburnya di tanah surgawi dan menyiraminya dengan darah surgawi dan mata air surgawi. Dia telah menggunakan banyak cara, tetapi tidak ada satupun yang memberikan pengaruh. Jika ia dapat tumbuh dengan mudah, ia tidak akan dapat ditempatkan dengan mudah di alam semesta yang sebenarnya. Langit cerah mengingatkan leluhur. Lalu apa yang harus kulakukan? Mungkinkah benih yang sebenarnya hanya bisa berakar dan tumbuh di dunia nyata? Lu Ming mengerutkan kening. Apa yang Anda katakan masuk akal. Dunia nyata tidak hanya memiliki kekuatan kebenaran yang sangat murni, tetapi juga hukum kebenaran. Mungkin hanya dengan cara inilah seseorang dapat berakar dan bertunas. Kata nenek moyang langit hijau. Kalau begitu, bukankah ini tidak berguna? Akan butuh waktu lama untuk menyimpannya di sisiku untuk mengolah pengobatan abadi dan pengobatan kaisar. Lu Ming tersenyum pahit. Ramuan abadi dan ramuan kaisar di tanah peluang yang tak tertandingi lahir setelah 1000 tahun bintang. Bagi Lu Ming, mereka tidak memiliki nilai apapun. Mungkin tidak berguna bagi orang lain, tetapi tidak bagimu. Jangan lupa, kamu memiliki piring Gyokzen Luo yang hebat. Kata nenek moyang langit hijau. Mata Lu Ming berbinar. Benar sekali. Cakram Gyokzen Luo yang agung dapat berkomunikasi dengan dunia nyata dan meminjam kekuatan nyata. Dulu, leluhur langit cerah melakukan hal yang sama, memungkinkan Ye King,
Sueyuzu, dan yang lainnya mempertahankan kekuatan tempur puncak mereka, atau bahkan lebih kuat. Jika dia dapat meminjam kekuatan dari dunia nyata dan menyuntikkannya ke dalam benih nyata, dia mungkin dapat membuat benih nyata itu berakar dan bertunas. Tampaknya jika dia ingin menggunakan benih sejati, dia harus terlebih dahulu menguasai pelat giok Zenluo Agung. Ketika dia masih menjadi Raja Abadi dengan 9 transformasi, dia hampir tidak dapat menggunakan cakram giok Zenluo Agung dengan menggunakan 3 jenis kekuatan sejati sebagai tumpuan. Namun, dia hanya dapat menggunakannya untuk menyimpan barang-barang di ruang internal dan tidak dapat menggunakan fungsi lainnya. Namun, kultivasinya telah meningkat pesat. Ia tidak hanya melangkah ke alam semesta setengah langkah, tetapi kedalaman kekacauan di ketiga tubuhnya juga telah mencapai 89.999 jenis. Ketika ketiga tubuhnya digabungkan, ia sebanding dengan alam semesta biasa. Dengan kekuatan seperti itu, dia seharusnya bisa menggunakan sebagian kekuatan lempengan giok Zenluo yang agung. Lu Ming menyingkirkan benih sejati dan mengeluarkan cakram giok luo sejati yang agung. Di bawah bimbingan leluhur langit yang cerah, ia mulai menyempurnakan dan menguasai cakram giok luo sejati yang agung. Waktu berlalu dengan cepat, tahun demi tahun. Dalam sekejap mata, 9 tahun telah berlalu. Peningkatan kultivasinya memang berbeda. Kontrolnya terhadap cakram giok Zenluo besar juga meningkat. Setelah 9 tahun, Lu Ming merasa bahwa ia hampir tidak dapat mengendalikan cakram giok Zenluo besar, terhubung dengan dunia nyata, dan meminjam kekuatan realitas. Senior, jika aku menggunakan cakram giok luo sejati yang agung untuk membuka lorong itu, apakah aku akan ditemukan oleh para kaisar abadi di luar alam semesta yang sebenarnya? Lu Ming bertanya. Dia sangat khawatir tentang hal ini. Jangan khawatir, jalur menuju dunia nyata dapat langsung melewati ruang di samping Anda dan mencapai dunia nyata. Jalur ini dikontrol dalam 1 inci persegi dan tidak akan membuat orang di luar khawatir. Kata nenek moyang langit hijau. Lu Ming merasa lega. Cakram giok luo sejati yang agung melayang di depannya. Lu Ming mengeluarkan trinitas dan menyuntikkan kekuatan semua orang ke dalam cakram giok luo sejati yang agung. Asyik, piring giok Zenluo besar bergetar dan kemudian menyala. Energi khusus mengalir keluar dari piring giok Zenluo besar dan memasuki kekosongan di atas. Pada saat itu, Lu Ming merasa seolah-olah kekosongan telah tertembus dan sebuah lorong telah muncul, memanjang hingga ke suatu tempat abadi yang tidak diketahui. Kemudian, seberkas energi terbang dari ujung lain lorong dan melayang di atas cakram giok Zenluo Agung. Tidak bagus. Aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Wajah Lu Ming memerah. Ia merasa energi dalam tubuhnya hampir terhisap habis. Ia segera berhenti mengendalikan cakram giok Zenluo yang besar dan lorong itu pun menghilang dalam sekejap. Lu Ming dengan cepat membimbing dan menyuntikkan gumpalan energi tersebut ke dalam benih asli. Gumpalan energi itu adalah kekuatan nyata yang diambil dari dunia nyata. Kekuatan nyata semacam ini mengandung hukum nyata, yang sangat berbeda dari kekuatan nyata dalam kehampaan yang kacau. Benih kebenaran menyerap seberkas kekuatan kebenaran ini dan segera mulai bersinar dengan warna hijau yang cemerlang, seolah-olah menjadi hidup. Selanjutnya, wilayah khusus menyebar dan meliputi Lu Ming. Lu Ming merasa hangat dan sangat nyaman. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan kekacauan di dunia berkumpul menuju Lu Ming. Lu Ming tampak bermandikan lautan kekacauan. Efek ini berkali-kali lipat lebih baik daripada kekuatan kristal inti Upanishad. Kekacauan pamungkas dalam tubuh Lu Ming bergetar dan bersinar. Ia mulai tumbuh kuat dan kokoh, menjadi lebih tangguh dan lebih kuat. Setelah beberapa saat, ultimasi kekacauan baru muncul di tubuh ketiga Lu Ming. Kekuatan kekacauan ke-90.000 Upanishad. Lu Ming tidak menyangka bahwa di bawah benih sejati, kedalaman kekacauan ke-90.000 akan terbentuk secara alami. Dan EBSCP, ketika niat kekacauan ke-90.000 muncul, ia beresonansi dengan niat lainnya dan menyebabkan perubahan kualitatif. Seolah-olah formasi yang tak tertandingi itu selalu kehilangan rune yang paling penting. Sekarang, rune yang paling penting itu akhirnya telah selesai. Tubuh dan jiwa abadi Lu Ming bersinar. Mereka terus berubah, dan energi abadinya mengalir deras seperti air bah, meningkat dengan cepat. Tubuh Lu Ming akhirnya tenang setelah setengah hari. Namun, dia dapat merasakan bahwa kekuatannya saat ini telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Terlalu kuat, 90.000 kekacauan Upanishad.
Ini memang perubahan kualitatif. Ini seperti perbedaan antara seorang jenius biasa dan putra dan putri sejati. Jika aku bertemu Huatianya sekarang, aku bisa menghajarnya habis-habisan sampai ibunya tidak mengenalinya lagi. Aku heran bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kekacauan purba. Lu Ming telah melihat Dharma dan Hua Qiansu beraksi di bawah langit. Membandingkan dirinya dengan mereka, dalam kondisi trinitas, Lu Ming merasa bahwa dia tidak takut dan bisa bertarung. Pada saat ini, benih sejati berangsur-angsur kembali normal, seolah-olah gumpalan energi itu telah diserap seluruhnya. Luar biasa, benih yang asli sungguh luar biasa. Di masa depan, saya akan terus terhubung dengan dunia nyata dan menyerap energi. Bukankah basis kultivasi saya akan dapat berkembang pesat? Mata Lu Ming berbinar. Namun, sebelum itu, dia masih memiliki sepotong kecil sisa kristal inti Upanishad yang belum dia sempurnakan. Dia akan menyempurnakannya terlebih dahulu. Bab 5879, Kunjungan Yuluosha. Dan EBSCP, setelah memasuki level 90.000, kecepatan pemahamannya terhadap chaos intent dan penyatuannya ke dalam tubuhnya menurun, dan tingkat kesulitannya meningkat. Setidaknya 10 kali lebih sulit daripada saat ia berada di level 80.000. Setelah menghabiskan sisa kristal inti kekuatan Upanishad, ia hanya memiliki 500 jenis lagi kekuatan kekacauan Upanishad. Lu Ming mendesah. Ini terlalu sulit. Kristal inti esoterik bisa dikatakan sebagai harta karun langka untuk memahami kekuatan esoterik yang setengah langkah lagi dari alam semesta. Namun, jumlahnya hanya bisa bertambah sedikit. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya mengolahnya hingga sempurna. Namun, Lu Ming tidak kehilangan kepercayaan dirinya. Dia memiliki cakram giok luo sejati yang hebat dan benih sejati. Dengan menggabungkan keduanya, kultivasinya pasti akan meningkat pesat. Saya akan terus menggunakan luo sejati yang agung untuk menghubungkan jalur kebenaran dan meminjam kekuatan kebenaran. Lu Ming penuh dengan motivasi. Dia mengeluarkan cakram giok zen luo besar dan melanjutkan. Energi spiritual surgawi di tubuhnya dihisap kering oleh lempengan giok luo sejati yang besar seperti banjir. Sebuah lorong yang jelas lebih besar dari sebelumnya terbuka, menghubungkan ke dunia nyata. Namun, kali ini, lorong itu tidak menarik kekuatan yang sebenarnya. Saat berikutnya, lorong itu menutup dengan sendirinya. Lu Ming sedikit tercengang. Mengapa dia tidak menarik energi sejati kali ini? Ia pun segera bertanya kepada leluhur di langit biru. Ini normal. Dunia nyata itu luas dan tak terbatas. Alam semesta dan langit berbintang tidak terbatas. Ukurannya sesuai dengan kekosongan yang kacau. Dunia nyata sama besarnya dengan kekosongan yang kacau. Wilayah yang begitu luas juga memiliki tanah yang subur dan tandus. Banyak tempat yang mati dan tandus tanpa kekuatan realitas. Ini normal. Lokasi cakram giok zen luo besar di dunia nyata bersifat acak dan tidak tetap. Penjelasan tentang primogenitor langit cerah. Lu Ming mengerti. Ternyata, apakah dia bisa menarik kekuatan sejati atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan. Ngomong-ngomong, senior, kalau kamu cukup kuat, kamu bisa menggunakan cakram giok zen luo agung untuk terhubung ke dunia nyata dan memasuki dunia nyata melalui saluran itu, kan? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak. Leluhur langit hijau menjawab dengan sangat sederhana, saluran yang dihubungkan oleh cakram giok zen luo agung tidak benar-benar menghubungkan kekosongan yang kacau dan ruang dunia nyata. Itu tampak seperti saluran, tetapi sebenarnya itu adalah saluran antara realitas dan ilusi. Itu dapat menarik kekuatan realitas, tetapi makhluk hidup tidak dapat melewatinya. Jika mereka mencoba memaksa masuk, mereka akan hancur menjadi abu. Pikirkanlah, jika berhasil, ketiga penguasa penciptaan itu tidak perlu saling membunuh saat itu. Mereka bisa kembali ke dunia nyata melalui lorong itu. Lu Ming sedikit kecewa. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Dia menelan cairan obat abadi dan bermeditasi untuk pulih. Setelah pulih ke puncaknya, Lu Ming mulai menggunakan cakram Luo Jade yang sebenarnya untuk terhubung dengan dunia nyata. Namun, kali ini, ia masih belum menarik kekuatan kebenaran. Lu Ming tidak patah semangat. Setelah pulih, dia terus mengendalikan cakram giok luo sejati yang agung untuk membuka saluran. Setelah gagal 5 kali berturut-turut, dia akhirnya berhasil menarik sedikit energi sejati dan menuangkannya ke dalam benih sejati. Setelah menyerap kekuatan kebenaran, benih itu berubah menjadi hijau. Sebuah wilayah khusus menyelimuti Lu Ming.
Di dalam wilayah ini, niat kekacauan langit dan bumi terus berkumpul untuknya, meningkatkan kecepatan pemahamannya. Dan EBSCP, niat kekacauan utama dalam ketiga tubuh mulai meningkat satu demi satu. Sayangnya, hal itu hanya bertahan sebentar sebelum benih asli kembali normal dan domain tersebut menghilang. Jelaslah bahwa secerca energi sejati tidak mampu memuaskan selera benih sejati. Ini jauh lebih cepat daripada mengolahnya selangkah demi selangkah. Ini hanya sedikit obat abadi dan cairan obat. Lu Ming bergumam. Setiap kali dia menyambungkan jalur kebenaran, energi abadi di tubuhnya akan terhisap kering, dan dia akan membutuhkan obat abadi untuk pulih. Dia tidak memiliki banyak cairan obat abadi yang tersisa. Lagi pula, tidak semua cairan obat abadi dapat memulihkan energi abadi. Hanya sebagian kecil saja yang mampu. Lu Ming memutuskan untuk tidak menggunakan cairan surgawi dan cairan obat untuk memulihkan energi surgawinya untuk saat ini. Dia akan berkultivasi untuk memulihkan energi surgawinya. Meskipun kecepatannya akan jauh lebih lambat, itu aman. Jika dia kehabisan cairan obat abadi dan bertemu musuh yang tidak dapat dengan cepat memulihkan energi abadinya, dia akan berada dalam masalah. Lu Ming memejamkan mata dan bermeditasi, perlahan-lahan pulih. Saya tidak tahu bagaimana situasi pertemuan musim semi yang sebenarnya. Mari kita keluar dan mencari tahu. Setelah Lu Ming memulihkan energi abadinya, dia pergi diam-diam dan mengembara di alam semesta nyata. Beberapa hari kemudian, Lu Ming memang menemukan beberapa berita. Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan dan pembunuhan antara istana-istana sejati menjadi semakin intens. Ini karena setengah dari jiwa telah dihancurkan oleh kutukan perampasan jiwa roh batu. Ini berarti bahwa ras debu yang dilindungi oleh 6 istana sejati besar telah dimusnahkan. Karena mereka telah kehilangan poin mereka, mereka secara alami harus merebutnya dari 6 istana sejati besar lainnya yang memiliki anggota ras debu. Dalam pertempuran sengit itu, para putra sejati saling beradu, dan para ahli terus-menerus gugur. Lebih dari 10 putra sejati telah gugur. Semangat Rock, sungguh langkah yang bagus. Lu Ming mendesah. Kutukan penangkap jiwa tersebar di seluruh 12 ras manusia di alam semesta nyata. Namun, roh batu hanya memusnahkan 6 dari mereka. Tujuannya jelas, yaitu membuat istana sejati saling bertarung lebih sengit. Ini adalah rencana cadangan yang ditinggalkan oleh roh batu. Dia mungkin punya firasat bahwa dia tidak akan bisa membunuh para ahli dari 12 istana sejati, jadi dia memusnahkan 6 keluarga dan membiarkan mereka hidup. Setelah kematiannya, ia masih mampu membawa pergi sejumlah besar ahli dari berbagai istana sejati. Ini sungguh mengagumkan. Setelah Lu Ming memiliki pemahaman kasar tentang situasi saat ini, dia kembali ke tempat persembunyiannya. Dia tidak ingin terlibat dalam persaingan antar aula sejati. Namun, ia ingin menjauhi masalah, tetapi masalah malah mendatanginya. 10 hari setelah dia kembali, seseorang yang tak terduga datang ke rumahnya. Dia adalah Yu Luosha. Yu Luosha jelas tidak datang ke sini secara tidak sengaja. Dia telah mengunci lokasi pasti formasi mereka. Lucy, aku tahu kau di sini. Keluarlah dan temui aku. Suara Yu Luosha terdengar di telinga semua orang melalui formasi. Ekspresi Liu Qing dan yang lainnya berubah. Orang-orang dari klan Yu datang untuk mencari mereka. Ada apa? Jangan panik, aku akan pergi menemuinya. Lu Ming menghibur semua orang dan meninggalkan barisan. Dia datang ke Yu Luosha. Dia tidak ingin mencari masalah, tetapi itu tidak berarti dia takut pada masalah. Dia tidak takut pada siapapun di alam semesta ini. Lucy, kamu di sini. Tatapan mata Yu Luosha tenang saat dia mengamati Lu Ming. Saya ingin tahu, bagaimana kamu tahu saya ada di sini? Lu Ming menatap Yu Luosha. Pikirannya berpacu. Mungkinkah ada pengkhianat di antara puluhan ribu orang itu? Sangat mudah. Di antara puluhan ribu orang yang kau bawa pergi, beberapa kerabat mereka masih berada di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Mereka mencoba menghubungiku, tetapi aku berhasil melacak mereka. Kata Yu Luosha, apa yang kamu inginkan dariku? Lu Ming bertanya, saya butuh bantuanmu. Kau butuh bantuanku. Ada banyak ahli di istana sejati giok tertinggi, mengapa kau membutuhkanku? Tentu saja Lu Ming tidak akan menyetujuinya. Meskipun ada banyak ahli di istana giok ekstrim, tidak banyak dari mereka yang sebaik dirimu. Selain itu, pencapaianmu dalam formasi sangat tinggi. Istana giok ekstrim tidak bagus dalam formasi, jadi tidak ada yang bisa sebaik dirimu.
Kata Yu Luosha. Ceritakan secara rinci, apa itu? Apa yang Anda butuhkan bantuan saya? Kata Lu Ming. Aku tidak tahu apakah kau tahu, tetapi 9 tahun yang lalu, 6 dari 12 ras manusia di alam semesta nyata telah dimusnahkan, menyebabkan persaingan menjadi lebih brutal dan sengit. Klan Xia, di sisi lain, belum dimusnahkan. Secara alami, mereka telah menjadi target perburuan istana sejati. Kurang dari setengah bulan sejak berakhirnya pertemuan musim semi sejati. Istana sejati telah menjadi gila dengan pembunuhan. Akan sangat sulit bagi kita untuk melindungi kelompok terakhir klan Xia. Kami membutuhkan bantuanmu untuk menyiapkan formasi dan melindungi mereka selama setengah bulan terakhir. Yu Luosha menjelaskan. Bab 5880, setuju untuk membantu. Pertemuan musim semi sesungguhnya akan berakhir dalam waktu setengah bulan. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia dipenuhi dengan harapan. Akhirnya, dia bisa meninggalkan dunia nyata. Hanya dengan meninggalkan dunia nyata, dia bisa menemukan Xian Yanxing, Qiu Yue, Lu Shen Huang, dan yang lainnya. Saat itu, sebelum Lu Shen Huang pergi, dia menyaksikan sendiri istrinya dibunuh dan kakek neneknya meninggal. Dia bertanya-tanya apakah dia sanggup menanggung pukulan itu. Ada juga Qiu Yue yang saat itu sedang. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Dia terburu-buru untuk menemukan semua orang. Sampai saat ini, peringkat 12 istana sejati sudah keluar. Istana sejati 10.000 seni, yang dipimpin oleh Fatian Xia, berada di peringkat pertama. Adapun simbol leluhur True Palace, ia berada di peringkat kedua karena ras debu yang dilindunginya tidak dimusnahkan. Mereka menggunakan formasi yang sangat kuat untuk melindungi sebagian besar ras debu. Adapun istana sejati giok tertinggi, karena klan Xia belum dimusnahkan, mereka telah menyimpan banyak poin dan berada di peringkat ketiga. Bahaya terbesar kita berasal dari ras transformasi. Ras debu yang dilindungi oleh istana sejati 10.000 transformasi telah sepenuhnya dimusnahkan 9 tahun yang lalu. Meskipun mereka memiliki Hua Qiansu, yang menyatu dengan asal-usulnya, mereka hanya berada di peringkat keempat. Jika mereka ingin masuk 3 besar, pilihan terbaik mereka adalah menyerang kita dan membunuh klan Xia. Lagi pula, formasi yang dibentuk oleh klan Jimat tidak semudah itu untuk dipatahkan. Di sisi lain, para ahli dari istana sejati 10.000 hukum sebanyak awan, dan ada juga yang di bawah langit yang merupakan asal-muasal sebagai satu kesatuan. Yu Luosha menjelaskan secara rinci, sehingga Lu Ming dapat memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi saat ini. Istana sejati transformasi 10.000 memiliki Hua Qiansu, kekacauan primordial sebagai satu kesatuan. Kau terlalu meremehkanku. Bahkan jika aku membentuk formasi dengan seluruh kekuatanku, aku tidak dapat menghentikan kekacauan primordial sebagai satu kesatuan. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin terlibat dalam hal ini, apalagi melawan mereka yang sudah berubah. Hua Qiansu, aku akan menghadapinya. Kau hanya perlu mengatur formasi dan melindungi klan Xia bersama yang lain. Kata Yu Luosha. Saat suaranya jatuh, aura yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Pupil mata Lu Ming mengerut dan dia tampak terkejut. Campur Yuan menjadi satu. Yu Luosha juga merupakan kekacauan primordial. 9 tahun yang lalu, Yu Luosha jelas belum mencapai level ini. Dia hanya mendekati level itu. Jelas bahwa dia telah berhasil dalam 9 tahun ini. Bakat Yu Luosha telah melampaui harapan Lu Ming. Kekacauan primordial bukanlah sesuatu yang dapat ditembus dengan sumber daya. Kekacauan lebih berkaitan dengan bakat dan diri sendiri. Bagaimana? Yu Luosha bertanya lagi. Maafkan aku tidak ingin terlibat dalam pertikaian antar istana sejati. Lu Ming masih menggelengkan kepalanya dan menolak. Sebagai anggota klan Xia, bagaimana mungkin kau hanya melihat mereka terbunuh? Kau tidak ingin menyelamatkan mereka? Yu Luosha bertanya. Lu Ming terdiam. Sejujurnya, dia baru saja tiba di sini dan tidak punya banyak perasaan terhadap klan Xia. Lagi pula, lautan semesta terlalu jauh dari tempat ini. Ngomong-ngomong, klan Changtian dan klan Huangtian juga merupakan bagian dari klan Xia. Apakah dia akan menyelamatkan mereka? Logikanya sama. Lucy, aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Kau ingin menghabiskan setengah bulan terakhir dengan tenang dan menunggu pertemuan musim semi yang sebenarnya berakhir. Tapi kau pikir kau akan aman setelah pertemuan musim semi yang sebenarnya berakhir.
Aku bisa memberitahumu bahwa kau akan mati setelah pertemuan musim semi yang sebenarnya berakhir. Yu Luosha berbicara lagi. Itu sedikit mengkhawatirkan. Kata Lu Ming. Kau harus tahu betul apakah ini pembicaraan yang menakut-nakuti atau tidak. Setelah pertemuan musim semi sejati berakhir, apakah klan Xiu, klan Zheng, dan klan darah tak berwarna akan membiarkanmu pergi? Mereka bisa meminta beberapa kaisar abadi untuk membunuhmu dengan mudah. Kata Yu Luosha. Lu Ming tidak punya pilihan selain tetap diam. Inilah yang dikhawatirkannya. Mengesampingkan fakta bahwa dia mungkin tidak membunuh Hua Yang, dia juga telah menyinggung aula sejati di tanah keberuntungan dan misteri mendalam, terutama Zilin. Dia telah merampok daging dan kristal inti Upanisad milik mereka beberapa kali. Mereka bahkan ingin memakannya. Akankah pihak lain membiarkannya pergi setelah dia meninggalkan alam semesta nyata? Bukan hanya dia, Shen Yuyu dan yang lainnya juga akan berada dalam bahaya. Karena kamu mengatakan ini, mungkinkah kamu punya cara untuk membantuku? Tentu saja, selama kau setuju untuk membantu, aku dapat membuat keputusan untuk merekrutmu ke Istana Sejati Giok Ekstrim. Selama kau menjadi murid Istana Sejati Giok Ekstrim, para ahli rasku akan melindungimu dan tidak membiarkan Istana Sejati lainnya menyentuhmu. Kata Yu Luosha. Setelah selesai berbicara, dia menambahkan, dengan kultivasiku saat ini, aku masih memiliki sedikit kekuatan di Istana Sejati Giok tertinggi. Tidak diragukan lagi. Sangat jarang ada seseorang yang bercampur dengan esensi menjadi satu. Bahkan Istana Jiu yang sebenarnya membutuhkan banyak pertemuan musim semi yang sebenarnya untuk menghasilkan satu. Begitu pejabat tingkat tinggi Istana Jiu yang sebenarnya mengetahui hal ini, status Yu Luosha pasti akan meningkat. Baiklah, aku berjanji, gumam Lu Ming dalam hati. Bersandar pada pohon besar untuk menikmati keteduhan. Dunia semesta sejati memiliki hierarki yang ketat. Klan Xia adalah debu, dan status mereka rendah. Klan yang berpangkat lebih tinggi dapat membunuh klan debu. Lagi pula, dia baru saja tiba dan telah menyinggung beberapa istana sejati. Dia memang membutuhkan kekuatan yang kuat untuk melindunginya. Pada saat yang sama, jika dia ingin menemukan Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya, dia akan membutuhkan bantuan dari kekuatan lain. Baiklah, ayo berangkat. Yu Luosha mengangguk. Aku perlu membawa orang-orang ini bersamaku. Lu Ming berkata. Kemudian, dia mengulangi trik yang sama dan mengecilkan seluruh formasi. Dia memegangnya di telapak tangannya dan terbang ke arah tertentu bersama Yu Luosha. Dalam perjalanan, Lu Ming menemukan bahwa Yu Luosha tidak datang dengan tubuh aslinya, tetapi dengan inkarnasi jiwanya yang abadi. Bagaimanapun, Yu Luosha harus menjaga tempat itu, dan dia tidak berani pergi. Tujuan mereka bukanlah Kekaisaran Yue yang agung, melainkan kekaisaran lain dari klan Xia, Kekaisaran Lin yang agung. Dinasti Hutan Besar dulunya merupakan dinasti terbesar dari 13 dinasti klan Xia, dan juga memiliki populasi terbesar. Ibu kota Kekaisaran Hutan Besar juga merupakan yang terluas wilayahnya dan dapat menampung populasi terbesar. Dalam beberapa tahun terakhir, aula-aula sejati yang agung telah bertempur dengan sengit. Aula sejati Giok tertinggi telah menyerah pada dinasti-dinasti lain dan memindahkan orang-orang mereka ke ibu kota Kekaisaran Hutan Besar untuk mempertahankan wilayah mereka. Misalnya, ibu kota Kekaisaran Yue yang agung telah ditinggalkan, dan sebagian besar penduduk telah pindah ke ibu kota Kekaisaran Hutan Besar. Ketika Lu Ming tiba, tidak ada perang di ibu kota. Suasananya sangat damai dan dikelilingi oleh formasi besar. Yu Luosha membawa Lu Ming ke dalam formasi dan memperkenalkannya kepada para putra sejati dan pakar lain dari Aula Sejati Jiu. Istana Giok Sejati tertinggi memiliki 11 putra dan putri sejati, dan 3 putra sejati dari ras atas. Namun, Jade Asura telah meninggal di alam terberkati, dan selama bertahun-tahun pertempuran antara Istana Sejati, seorang putra sejati dan seorang putra sejati dari ras atas telah meninggal. Sekarang, ada 9 putra dan putri sejati, serta 2 ahli putra sejati dari ras atas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, salah satu anggota klan Jade, yang telah menggabungkan lebih dari 80.000 Upanisad kekuatan, telah memperoleh kesempatan dan mencapai 90.000. Dengan cara ini, jumlah putra dan putri sejati Istana Sejati Giok tertinggi tetap berjumlah 10. Kebanyakan dari mereka berinteraksi dengan Lu Ming. Yu Huanzhen dan Yu Haoran, 2 putra kandung yang hanya berada di bawah Yu Luosha, tidak menaruh permusuhan apapun terhadap Lu Ming.
Mereka tersenyum dan mengangguk padanya saat melihatnya. Mengenai sudut Yujin, ekspresi Yu Donglai muram. Namun, pada saat khusus ini, mereka tidak banyak bicara. Mereka tidak cukup bodoh untuk mempersulit Luming. Setelah bertemu dengan para ahli dari Istana Sejati Giok tertinggi, Luming membantu Shen Yuyu dan yang lainnya untuk menenangkan diri. Ia kemudian mengikuti Yu Luosha untuk berpatroli di sekitar ibu kota Kekaisaran Hutan Besar dan mengamati formasi. Bab 5881 Serangan. Apa pendapatmu tentang formasi di sini? Yu Luosha bertanya, bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Luming menggelengkan kepalanya. Kedua tuan muda yang mengikutinya tersipu malu. Tanpa menunggu mereka bicara, Luming meneruskan, dengan susunan semacam ini, bahkan eksistensi tingkat putra sejati biasa pun tidak akan mampu menahannya, apalagi melawan orang seperti hukum di bawah langit yang menyatu dengan asal-usul. Apakah ada cara untuk memperbaiki hal ini? Yu Luosha berkata dengan ekspresi tenang. Dia tahu teknik formasi klan Yu dengan sangat baik, tetapi tidak sebagus itu. Tentu saja, tetapi dibutuhkan banyak bahan berharga untuk menyiapkan formasi tersebut. Daging, darah, dan tulang kaisar abadi sangatlah penting. Semakin berharga bahan-bahan tersebut, semakin kuat formasi tersebut. Kata Luming. Baiklah, saya akan segera mengumpulkan semua orang dan menyerahkan bahan-bahannya. Yu Luosha bertindak cepat dan tegas. Dia mengumpulkan para ahli dari Istana Sejati Giok tertinggi dan meminta mereka untuk menyerahkan material berharga mereka. Yu Luosha memberi contoh dan mengeluarkan spanduk tulang yang setebal paha. Baju zirah tulang kesengsaraan ini berwarna emas, dan ada gambar di atasnya. Itu adalah gambar singa, yang merupakan gambar alami. Ini adalah spanduk tulang yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi asal agung. Yu Luosha benar-benar rela melepaskannya. Putra-putri sejati lainnya tercengang, mata mereka menyala-nyala karena gairah. Tulang gu tingkat ini terlalu langka. Luming juga bisa merasakan fluktuasi energi yang mengerikan dari baju besi tulang ini. Seolah-olah seorang kaisar abadi yang kuat sedang berdiri di depannya. Asal-usul kaisar abadi. Jantung Luming berdebar kencang. Jelaslah bahwa ada berbagai tingkatan kaisar abadi tingkat alam semesta. Dia hanya tidak tahu bagaimana membaginya. Luming diam-diam memutuskan bahwa dia akan meminta nasihat Yu Luosha ketika dia punya kesempatan. Dengan bahan-bahan di tangan, Luming segera mulai menyiapkan susunan dan menyempurnakan susunan itu. Luming telah menempatkan bagian tulang zirah kaisar abadi itu di inti formasi untuk menyediakan pasokan energi yang tak ada habisnya. Material berharga lainnya diubah menjadi bendera formasi atau pangkalan formasi, berjatuhan di seluruh ibu kota. Formasi yang menyelimuti ibu kota Kekaisaran Hutan Besar terus menjadi tebal, padat, dan tidak bisa dihancurkan. Sekalipun orang-orang di Istana Giok Sejati Ekstrim tidak ahli dalam formasi, mereka tetap dapat merasakan bahwa formasi ibu kota Kekaisaran Lin Agung jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Betapapun berharganya bahan-bahan tersebut harus digunakan oleh orang-orang yang tahu cara menggunakannya. Jika tidak, mereka tidak akan dapat menggunakan kekuatannya, tetapi juga akan membuang-buang sumber daya alam. Di tangan Luming, bahan-bahan ini dimanfaatkan secara maksimal. Formasi itu bertambah kuat dari hari ke hari, dan segera, 8 hari telah berlalu. Kurang dari 7 hari tersisa hingga berakhirnya pertemuan musim semi yang sesungguhnya. Suasana di dalam ibu kota menjadi semakin tegang. Mereka tahu bahwa meskipun sekarang tampak tenang, pasti akan ada pertempuran. Pihak lain hanya mengumpulkan kekuatan. Begitu meledak, pasti akan menimbulkan gelombang besar. Dalam sekejap mata, 2 hari lainnya berlalu. Luming tidak berhenti sama sekali. Dia terus memperkuat susunannya. Semakin diperkuat, semakin kuat formasi tersebut dan peluang untuk memblokir serangan musuh akan meningkat. Hati-hati, Yu Luosha tiba-tiba mengingatkan. Suara mendesing. Jauh tinggi di langit, seberkas cahaya pedang, besar dan tak terbatas, menusuk ibu kota Kekaisaran Dalin. Formasi, aktifkan, Luming berteriak. Seketika itu juga para makhluk abadi semu, makhluk abadi sejati, Raja Abadi, dan alam semesta setengah langkah dari dinasti klan Xia yang tersebar di seluruh formasi, mulai menuangkan kekuatan mereka ke dalam formasi tersebut. Hal yang sama juga berlaku bagi para ahli Istana Sejati Giok tertinggi. Mengaum, di langit di atas ibu kota Kekaisaran Dalin, seekor singa raksasa mengembun.
Ukurannya sama besarnya dengan seluruh ibu kota Kekaisaran Dalin dan bentuknya persis sama dengan gambar pada spanduk tulang kaisar abadi asal. Singa besar itu melesat ke angkasa dan bertabrakan dengan cahaya pedang, menimbulkan ledakan yang menggetarkan bumi. Singa besar itu terbelah menjadi dua oleh cahaya pedang, tapi cahaya pedang itu juga menghilang dengan keras. Aku tidak menyangka istana sejati giok tertinggi milikmu juga bisa membentuk formasi sekuat itu. Terdengar suara dingin. Lalu, sebuah sosok muncul di kehampaan. Itu adalah Hua Qiansu. Suara mendesing. Di kejauhan sana, banyak sosok berkelebat dan mendarat di belakang Hua Qiansu. Mereka semua adalah ahli dari Istana 10.000 Transformasi Sejati. Perhatian semua orang tertuju pada seorang pemuda yang hampir setingkat dengan Hua Qiansu. Orang ini memiliki temperamen yang menonjol, perawakan kekar, dan ekspresi sombong di wajahnya. Jurang bintang yang berubah adalah putra sejati pertama dari ras yang berubah. Dia adalah ahli tingkat atas yang telah menggabungkan lebih dari 99.000 jenis niat kekacauan. Di Istana 10.000 Transformasi Sejati, ada orang lain yang harus dia beri perhatian khusus. Sepertinya Istana Sejati Giok tertinggi memiliki bantuan seorang Master. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu membentuk formasi sekuat itu dengan tingkat penguasaan mereka. Kata Hua Bintang Jurang, betapapun kuatnya formasinya, aku akan menghancurkannya dengan satu telapak tangan. Hua Qiansu sangat mendominasi. Begitu dia selesai berbicara, dia mengayunkan telapak tangannya dari atas. Sebuah telapak tangan yang sangat kuat menutupi langit dan matahari, menyelimuti seluruh ibu kota kekaisaran hutan besar di dalamnya. Sebelum telapak tangan itu mendarat, energi tak terlihat telah tiba. Perisai cahaya yang terbentuk oleh formasi itu bergetar hebat. Aktifkan formasi. Lu Ming berteriak dengan suara pelan. Dia berdiri di posisi inti formasi. Putra dan putri sejati Istana Sejati Giok tertinggi, seperti Yu Jinlin, Yu Haoran, Yu Donglai, dan yang lainnya, juga berada di titik-titik penting formasi dan fondasi formasi. Mereka bekerja sama untuk mengaktifkan formasi. Mengaum, raungan singa itu mengguncang langit saat ia mencoba menghalangi, tetapi sesosok tubuh telah menyerbu keluar. Itu adalah Yu Luosha. Serahkan transformasi 1000 kehampaan itu padaku. Suara Yu Luosha terdengar, dan tubuhnya berubah sepenuhnya menjadi batu giok. 9 senjata Dewa Batu Giok muncul di atas kepalanya, dan mereka terbang menuju telapak tangan raksasa yang menutupi langit. Puff, puff. Telapak tangan raksasa itu langsung tertusuk, tetapi 9 senjata Dewa Giok tidak berhenti dan terus menyerang Hua Qiansu. Pada saat ini, raut wajah Hua Qiansu berubah, penuh dengan keterkejutan dan keheranan. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Pedang abadi muncul di tangannya dan dia menusuk 9 kali, menghalangi 9 senjata suci Giok. Campuran Yuan menjadi satu, Yu Luosha, aku tidak menyangka kamu juga bisa mencapai terobosan. Suara Hua Qiansu terdengar serius. Orang-orang lain dari Istana Sejati 10.000 Transformasi terkejut dan ekspresi mereka berubah drastis. Terutama jurang transformasi bintang, dia mengungkapkan jejak rasa iri dan cemburu. Kekacauan primordial adalah alam yang selama ini diimpikannya. Dulu, Yu Luosha sama terkenalnya dengan dia. Sekarang, dia telah mencapai alam seperti itu, tetapi dia masih belum bisa melihat masa depan. Dia mungkin tidak akan pernah bisa mencapai kekacauan primordial sebagai satu-satunya dalam seluruh hidupnya. Setelah pertemuan musim semi sejati berakhir, dia tidak akan bisa menerobos lagi. Dia hanya bisa menerobos dan memasuki tingkat alam semesta. Istana Giok sejati yang ekstrim berbeda dari Istana 10.000 sejati, dan semua orang sangat gembira. Meskipun putra-putri sejati dari Istana Sejati Giok tertinggi juga bersaing satu sama lain, mereka memiliki musuh yang sama pada saat ini. Kali ini, jika Istana Ji Yuzhen berhasil mengamankan posisi ketiga dan memperoleh lebih banyak mata air asli untuk mereka, mereka semua akan diberi hadiah besar. Yu Luosha, mungkinkah harta karun dari tanah peluang berakhir di tanganmu? Hua Qiansu bertanya. Ini juga merupakan pertanyaan yang sama yang diajukan oleh setiap orang di kedua istana sejati. Mereka semua tanpa sadar bertanya-tanya apakah Yu Luosha telah memperoleh harta paling berharga di negeri dengan peluang yang tak tertandingi. Hua Qiansu, kamu juga berada di level asal sebagai satu level. Apakah kamu pikir kamu dapat mencapai level ini dengan mengandalkan kekuatan eksternal?
Yu Luosha bertanya. Hua Qiansu terdiam. Bab 5882, melawan Hua Tianye lagi. Hua Qiansu menjawab dengan diam. Dia tahu betul betapa sulitnya mencapai kekacauan primordial sebagai satu kesatuan. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh kekuatan eksternal. 12 istana sejati telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika dihitung dengan cermat, istana-istana itu akan ada setidaknya selama 2 hingga 300 ribu tahun bintang. Harta apa yang tidak mereka miliki? Jika seseorang dapat mencapai alam kekacauan primordial dengan mengandalkan harta karun, bagaimana mungkin hanya ada sedikit harta karun di aula sesungguhnya? Mari kita lihat siapa yang lebih baik hari ini. Banyak pikiran melintas di benaknya dalam sekejap. Hua Qiansu menampakkan niat bertarung yang kuat, dan cahaya pedangnya melesat ke langit, menyerbu ke arah Yu Luosha. Yu Luosha juga menyerang ke depan. Senjata suci gioknya bersinar terang saat dia melawan Hua Qiansu. Keduanya bertarung di langit. Pertarungan itu sangat intens dan merusak. Sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Tidak diragukan lagi bahwa teknik surgawi mereka yang paling kuat telah mencapai transformasi kehampaan menjadi alam nyata. Mereka sangat kuat dan dapat membunuh makhluk biasa di alam semesta. Hua Tianye, aku serahkan formasi ini padamu. Jurang pengubah bintang tidak bergerak, tetapi membuka mulutnya. Tidak jauh dari sana, udara dipenuhi dengan simbol-simbol yang berkedip-kedip, dan sekelompok orang muncul. Orang yang memimpin adalah Hua Tianye. Itu adalah orang-orang dari Istana Phoenix kuno yang sebenarnya. Hati orang-orang dari Istana Sejati Giok Ekstrim menjadi hancur. Mereka memahami bahwa Istana Sejati 10.000 transformasi telah membuat semacam kesepakatan dengan Istana Sejati Phoenix kuno dan telah bergabung. Hua Tianye melangkah maju. Dengan lambaian tangannya, puluhan jimat terbang keluar. Mereka terbang ke langit di atas ibu kota Kekaisaran Dalin dan mulai terbakar sendiri. Mereka berubah menjadi puluhan pedang raksasa dan menusuk ke arah ibu kota Kekaisaran. Mereka bertabrakan dengan perisai cahaya formasi, menyebabkan riak-riak muncul. Rune berputar di mata Hua Tianye saat dia mengamati pola perubahan formasi, mencari kelemahan dan kekurangannya. Tiba-tiba, dia melancarkan aksinya. Dia melangkah maju dan muncul di suatu tempat. Dia menunjuk dengan kedua tangannya, dan rune padat menyebar, merayapi perisai cahaya dan mulai menembusnya. Tidak bagus. Aku merasa seperti kehilangan kendali atas formasi. Seorang ahli istana sejati Jiu yang menjaga pangkalan formasi tertentu berteriak kaget. Ia menyadari bahwa ia perlahan-lahan kehilangan kendali atas pangkalan formasi dan teknik formasi. Harus dikatakan bahwa pencapaian Hua Tianye dalam formasi sangat tinggi. Dia menggunakan jimat untuk menyerang dan membuat formasi di ibu kota Kekaisaran Hutan Besar beroperasi dengan cepat. Dia mengambil kesempatan untuk menemukan kelemahan formasi dan ingin menguasai pangkalan formasi dan menghancurkannya. Jika dia berhasil, kekuatan formasi akan melemah. Setelah sekian kali, formasi itu pasti akan pecah. Bagaimana bisa Lu Ming membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya? Lu Ming berdiri di tengah formasi dan menekan kedua tangannya ke depan. Rune-rune yang padat beterbangan seperti naga yang panjang, berbenturan dengan rune yang telah dikirim Hua Tianye. Tidak ada fluktuasi yang mengejutkan, juga tidak ada aura yang merusak. Yang ada hanya rune-rune indah yang saling membelit, berasimilasi, dan menelan satu sama lain. Seketika itu juga, orang yang menjaga pangkalan susunan itu mendapatkan kembali kendali atas pangkalan susunan itu. Lucy, itu kamu. Jadi kamulah yang mengatur formasi ini. Mata Hua Tianye menampakkan cahaya yang menakutkan. Ini jauh melampaui harapannya. Seorang penduduk asli klan Xia tidak hanya memiliki kultivasi dan kekuatan tempur yang luar biasa, tetapi pencapaiannya dalam formasi juga berada pada level yang sangat tinggi. Itu agak tidak terbayangkan. Akan tetapi, ia memiliki keyakinan penuh terhadap keterampilan formasinya. Semuanya, serang bersama dan timpa formasi mereka. Aku akan bisa menemukan lebih banyak kelemahan dan celah. Hua Tianye menyampaikan suaranya kepada yang lainnya. Orang-orang dari Istana Sejati Phoenix kuno secara alami patuh dan segera menyerang susunan itu. Kalian semua, serang bersama. Jurang transformasi bintang memberi instruksi kepada para ahli Istana Sejati 10.000 transformasi. Dia tidak menyerang dirinya sendiri. Sebaliknya, dia berdiri di udara dan mengamati. Begitu formasi menunjukkan tanda-tanda kehancuran, dia akan melancarkan serangan terkuatnya.
Dua ahli istana sejati menyerang pada saat yang sama dengan kekuatan yang mengerikan. Semua orang di ibu kota Kekaisaran Hutan Besar menjadi tegang dan menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengaktifkan formasi untuk melawan. Raungan singa mengguncang langit. Singa besar itu terbagi menjadi ratusan singa kecil dan berenang mengelilingi formasi, menangkis serangan satu persatu. Di bawah operasi penuh formasi, kelemahan dan lubang secara alami terungkap lebih jelas, dan segera ditangkap oleh Hua Tianyi. Tangan Hua Tianyi dengan cepat membentuk segel. Dalam sekejap, rune menyembur keluar dari tangannya. Seperti ular kecil, rune itu merayap ke berbagai bagian formasi dan meresap ke dalamnya. Di dalam formasi, banyak ekspresi orang berubah karena mereka merasa hubungan mereka dengan formasi itu melemah. Lu Ming mengaktifkan tanda Kaisar Sang Pengubah Wujud. Matanya juga dipenuhi dengan rune. Tangannya juga bergerak cepat. Rune yang tak terhitung jumlahnya menjulur keluar dari Lu Ming seperti tentakel, bergumul dengan rune Hua Tianyi. Banyak rune muncul dan menghilang dalam kehampaan. Keahlian orang ini dalam formasi mungkin setara dengan 3 kemurnian Taois. Lu Ming merenung. Dia telah memperoleh semua warisan dan pengalaman dari 3 kemurnian Tao. Meskipun dia memiliki keuntungan sebagai tuan rumah, itu masih sangat sulit baginya. Namun, mereka berhasil menghentikan invasi Hua Tianyi dan menstabilkan operasi formasi. Ekspresi Hua Tianyi sungguh tidak sedap dipandang. Dia dikenal sebagai seorang jenius dalam ilmu rune dan formasi. Bahkan di antara ras talisman, dia menduduki peringkat teratas. Hanya sedikit orang yang bisa mengalahkannya. Sekarang, di wilayah yang sangat dibanggakannya, dia bahkan tidak mampu mengalahkan penduduk asli klan Xia. Jika berita ini menyebar, reputasinya pasti akan tercoreng. Istana sejati Jiyu, beraninya kau bekerja sama dengan Lucy. Dia hanya penduduk asli klan Xia, tetapi dia memiliki kekuatan seperti itu. Dia pasti anggota organisasi transendensi. Apakah kau mencoba membuat istana sejati lainnya menjadi musuh? Hua Tianyi berkata dengan dingin, mencoba menghancurkan hati orang-orang dari istana sejati giok tertinggi. Hua Tianyi, kau tidak perlu menggunakan metode ini. Setelah pertempuran 9 tahun lalu, istana sejati menemukan anggota organisasi transendensi yang masih hidup. Mereka mencari jiwa mereka beberapa kali dan memperoleh daftar semua anggota organisasi transendensi. Nama Lucy tidak ada di sana. Kau tahu ini lebih baik daripada orang lain. Yu Haoran menjawab dengan keras. Pertempuran kesempatan luar biasa telah menyebabkan semua anggota organisasi transendensi tewas dalam pertempuran. Namun, anggota organisasi transendensi di tanah kesempatan luar biasa semuanya adalah ahli. Tidak mungkin semua anggota organisasi transendensi menjadi ahli seperti itu. Masih ada beberapa yang tidak kuat dan tidak pergi. Setelah pertempuran, mereka ditemukan oleh Furious 12 istana sejati dan jiwa mereka digeledah. Anggota organisasi transendensi tidak memiliki batasan apapun yang ditempatkan pada jiwa abadi mereka oleh Kaisar Abadi. Tentu saja, mereka tidak dapat menahan pencarian jiwa. Semua rahasia mereka ditemukan dan dihilangkan. Meskipun orang ini bukan anggota organisasi transendensi, dia pasti punya semacam hubungan dengan mereka. Kalau tidak, bagaimana mungkin penduduk asli klan Xia punya kekuatan seperti itu? Hua Tianyi membalas sambil menyerang. Dalam pertemuan musim semi sejati, ada 12 tempat kesempatan, dan semuanya berisi kesempatan. Kali ini, hanya setengah dari 12 istana sejati yang menemukannya. Hua Tianyi, apakah kamu iri dengan kekuatanku? Lu Minglah yang berbicara kali ini. Menggelikan. Hua Tianyi berkata dengan dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan menyerang dengan sekuat tenaga. Sesaat kemudian, serangan Hua Tianyi tiba-tiba berubah. Setelah terus-menerus memadatkan sejumlah besar rune, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi burung raksasa berkepala 2 dan menerkam bagian tertentu dari formasi tersebut. Ini adalah 9 gerakan binatang buas yang sebenarnya, dan telah mencapai tingkat mengubah kehampaan menjadi kenyataan.